Oke, halo teman-teman. Halo para pejuang CPNS 2021. Halo Nacan, halo Mbak Winda, halo Mbak Kesha. Oke. Oke. Jadi perkenalin dulu ya. Sebelumnya kenalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Fandi Rahman Hidayat dari komunitas Negarawan ID. Nah, gue itu adalah ASN dari Perpustakaan Nasional tahun 2019. Di sini gue bakal jadi host buat kalian di acara bicara tips seleksi CPNS 2021 yang bakal dihadiri oleh 3 narasumber keren. Nah, penasaran nggak siapa narasumbernya? Ayo, penasaran nggak? Aduh, gimana nih? Yang penasaran, tulis dong di kolom komentarnya. Nah, jadi yang ada ini adalah komunitas Negarawan ID. Nah, udah pada tahu belum komunitas Negarawan ID itu apa? Nah, ini gue kasih tahu sedikit ya tentang komunitas Negarawan ID. Jadi, Negarawan ID itu adalah komunitas non-profit dari ASN lintas instansi yang ada di Indonesia. Nah, jadi kayak banyak instansi, nggak cuma satu doang, nggak cuma instansi A, instansi B, instansi C, tapi jadi semua instansi yang ada bisa join di sini. Di sini kita punya satu misi, satu gagasan yang sama, yaitu mewujudkan kolaborasi, ide, gagasan untuk mewujudkan reformasi dan transformasi birokrasi yang ada di Indonesia. Jadi kita ini tergabung dalam jiwa-jiwa yang anak muda yang semangat lah untuk membangun Indonesia lebih baik lagi, serta membentuk calon-calon pemimpin Indonesia emas 2045. Nah, udah tahu belum visi dan misinya? Nah, ini visinya sedikit aja ya gue kasih tahu. Kalau semua nih bisa jadi 5 jam sendiri nanti nih podcastnya nih, bukan podcast ya, Instagram live-nya nih. Jadi komunitas ini adalah menjadikan ASN itu transformatif, inklusif, kolaboratif untuk mewujudkan karya nyata bagi Indonesia. Nah, untuk mencapai visi tersebut, komunitas ini memiliki misi, yaitu memperkuat jejaring ASN. Jadi kayak kita nih jejaringnya udah kuat ya, bukannya lemah ya. Jadi kayak karena dari lintas instansi ini memperkuat kita, jadi kayak gue sendiri, gue kenal dari instansi A, instansi B, instansi C. Jadi kayak kalau gue ada ini, gue bisa punya teman di sini, gue punya teman di sini. Jadi itu memperkuat jejaring kita. Kemudian mengembangkan kompetensi ASN. Jadi banyak juga nih acara-acara, kegiatan-kegiatan yang kita buat memperkuat ASN muda itu. Kayak kemarin tuh sempet ada bicara tips seleksi LPDP. Nah, itu kan kayak kalian nih yang para ASN yang penuh semangat ya. Jadi kayak pengen mengembangkan dirinya. Wah, kayaknya gue kurang nih kalau cuma S1 doang nih. Gue mau S2 lagi, gimana caranya? Oke, ada seleksi LPDP yang kita punya. Terus juga ada kayak misalnya, mungkin kalau gue cuman dapat kuliah di dalam negeri lagi, yang ngajar itu aja. Gue mau kuliah di luar negeri nih. Nah, ini LPDP kemarin juga kita hadirkan. Jadi kayak alumni LPDP yang udah berhasil lolos ke dalam negeri, bahkan ke luar negeri juga. Oke, jadi dari sini kita juga punya N-Talks, Negarawan Talks, yang insya Allah bakal membahas berbagai tema kayak kepemimpinan, beasiswa, pokoknya lain-lain deh. Itu ada di IG Live, ada di podcast kita juga. Nah, kemudian juga gue juga pengen ngasih tahu nih, kan ini udah tanggal 24 ya, which is tinggal besok dan lusa untuk terakhir kali kalian yang mau daftar CPNS buat daftar. Nih jangan lupa nih, ini udah gue kasih tahu ya, jangan sampai last minute mendaftarnya, karena kalau last minute mendaftarnya tuh resiko banget. Jadi kayak bahaya lah. Jangan sampai mendaftar last minute, nanti takutnya server down atau segala macem. Itu yang nggak kita pengen sih. Jadi kayak para pejuang CPNS, ayo semangat, kerahin semangat kalian buat siap-siap. Oke. Gue mau manggil narasumbernya, udah ada belum ya? Oke. Halo, nih gue sapa dulu ya, siapa nih ada. Halo Mas AR Budo. So ini juga ada Mbak Hesi, ada Mas Imam Surya, ada Aprai, ada Mas Imron Hasim. Oke. Udah
Gue sapa dulu ya, halo. Oke. Jadi gimana teman-teman PPKM-nya? Apa ada bosen nggak nih? Kalau yang PPKM-nya bosen nih, boleh nih ajak temen-temennya nih buat join nih. Biar kita makin rame lah. Halo. Halo Kak Fandi. Oke, halo Kak Inayah. Nah, ini Kak Inayah salah satu narasumber keren kita. Dia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, kita masih nunggu dua narasumber keren lagi nih. Mana nih dua narasumber lainnya? Sorry Kak Fandi, ini suara saya terdengar jelas kan ya Kak? Jelas kok. Oke. Mantep Kak. Oke, ini udah ada Kak Ika. Halo Kak Ika. Halo Mas Fandi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini jadi Kak Ika ini dari Kementerian Luar Negeri nih. Jadi kan kalau para diplomat yang pengen jadi diplomat nih, bisa banget nih untuk apa konsultasi ke Kak Ika nih hari ini nih. Konsultasi yang lain juga boleh, Mas? Aduh, konsultasi apa tuh? Oke, kita tunggu satu lagi ya nih. Siapa nih? Nunggu Mas Dio. Oke, Mas Dio. Oke, Mas Dio udah masuk belum nih? Oke, ini dia Mas Dio. Halo Mas Dio. Halo Kak Fandi, Ya, jadi gimana nih kabarnya? Kalian bertiga di PPKM apa kabar nih? di sini nggak ada PPKM Pak. Terjaga nggak mentalnya dengan baik? Biasanya kan ada orang nih yang bosen-bosen kayak gimana ya? Aduh, PPKM nih gue kayak makin stres aja nih. Kayaknya kerjaan juga bukannya apa namanya terbatas waktu malah jadi overtime terus nih. Enggak juga sih, Nggak kan juga di ya. sini juga apa dibagi juga ada WFH, WFO gitu. Jadi kita shift-shiftan juga sih. Oke. Oke, halo Mbak Inaya, ini kameranya udah nyala belum ya? Sudah Kak, cuma ya di tempat saya juga. Oh sorry. Oke. Oke. Nah, oke. Oke, kita mulai talk show-nya ya. Bicara-bicara santai aja sih kita sebenarnya berempat ini. Oke. Jadi nih, gue pengen nanya nih ke kalian berempat nih. Bertiga, sorry. Berempat sama gue sih. Nah, itu kenapa sih kalian dulu tuh pengen jadi ASN? Sebelumnya, oh ya, gue juga lupa nih. Kenalin dulu ya. Jadi kalian nih dari mana, instansi mana, terus masuk CPNS tahun berapa, itu sih. Oke, dimulai dari siapa ya? Siapa ya? Mbak Ika dulu deh. Ya, makasih Mas Fandi. Suaraku jelas ya Mas ya? Agak hujan gede soalnya di sini. Jelas kok, Mbak. Mantap, Jelas. mantap. Terima kasih Mas. Perkenalkan semuanya, panggil aku Ika. Aku masuk Kemlu itu tahun 2018, jadi tesnya 2017. Sudah berapa tahun berarti ya? 3 tahun di Kemlu. Jabatan fungsional aku diplomat, jadi di Kemlu sendiri itu ada banyak banget sebenarnya jabatan fungsional. Aku kemarin masuknya di diplomas. Ya. Oke, lanjut ke Mas Dio nih. Gimana nih Mas Dio nih? Oke Mas Fandi, thank you ya buat kesempatannya. Oke, ini sebelum kenalan aku mau nyapa dulu nih buat para followersnya Mbak Ika, Mbak Ina, sama sobat-sobat negarawan ya ini ya. Apa sih Mas panggilannya? Negarian nih, Mas. Oh, Jadi para negarian. negariwan. Oh, Negarian, Mas. negarian. Oke, oke. Oke, semoga dimanapun teman-teman berada tetap sehat selalu ya. Oke, kenalin, Amin. aku Rizal Dio Satya, biasa dipanggil Dio, dari instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ini yang suka ketukar-tukar ya antara BPKP dengan BPK ya. Ini jelas beda sekali ketika sudah di apa bahas kepanjangannya gitu ya. Kalau singkatannya cuma beda satu huruf doang emang. Eh, Aku masuk di tahun ikut seleksinya di 2018 dan mulai masuk sebagai CPNS-nya di 2019, Mas. Itu Oke. dulu ya Mas ya mungkin kenalannya. Oke,
Keren. Untuk Mbak Inayah boleh ceritakan backgroundnya dari mana dan masuk CPNS-nya tahun berapa? Baik, makasih Mas Panji. Ya, jadi teman-teman, perkenalkan saya Rahmatul Inayah, biasa dipanggil Inayah atau Inay. Saya merupakan ASN dengan jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup. Mungkin belum banyak yang tahu ya terkait jabatan ini, memang kurang familiar sih. Jadi saya ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi yang penempatan di daerah atau di unit pelaksana teknis. Jadi saya ditempatkan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau mungkin lebih dikenal sebagai Balai Gakum gitu ya, Balai Gakum KLHK di seksi wilayah 1 Palangkaraya gitu Mas Fani. Oke, terima kasih Mbak Ika, Mas Dio, dan Mbak Inay. Nah, sekarang kenapa sih kalian bertiga tuh pengen jadi ASN? Pertanyaan simpel itu aja deh dulu deh. Boleh nih dari Mbak Ika deh. Takdir, Mas. Takdir gimana tuh Mbak? Jadi itu aku tuh dulu sempet tahun 2015 ikut pertukaran pemuda ke Australia, Mas, ceritanya. Jadi di sana itu aku dapat tempat magang di KBRI gitu. Waktu itu masih mahasiswa kan. Jadi mahasiswa kan impiannya banyak tuh, Mas. Mau di startup, mau di NGO, mau di MNC gitu-gitu kan. Tapi kok dapat tempat magangnya KBRI. Nah, pas waktu di KBRI ternyata suka banget sama apa yang dikerjain gitu. Nah, pulang-pulang mikir, duh gimana ya caranya ya supaya bisa ngelanjutin kerjaan yang dulu di KBRI, dilanjutin pasca aku selesai kuliah gitu. Jadi ketika memang Kemlu ada bukaannya, karena sempat moratorium 3 tahun ya, 2017 tuh baru buka setelah 3 tahun off, pas banget itu juga baru lulus kuliah, jadi ya udah langsung gas aja gitu sih. Oke, keren sih. Jadi dari pengalaman dulu baru masuk apa jadi kayak wah kayaknya gue cocok di sini nih. Coba gue jadi CPNS deh. Keterima ya. Iya, kalau ditanya kayaknya cocok nggak tahu juga sebenarnya cocok atau enggak, Mas. Belum Cuma tahu juga pengen ya. aja. Pengen aja. Sebelumnya Mbak Ika udah pernah kerja belum? Sudah, jadi waktu itu sebelum masuk Kemlu pun saya sempat kerja di pemerintahan juga di Jakarta selama 3 bulan. Jadi nyambi-nyambi tuh Mas, waktu tes CPNS-nya juga kalau misalnya makan siang sambil buka laptop misalnya atau sambil buka buku gitu-gitu. Nah, baru deh pas 2018 ketika sudah keterima baru resign dari kerjaan. Gitu. Oke, makasih Mbak. Nah, kalau dari Mas Dio sendiri gimana nih Mas? Apa yang latar belakangin lu buat masuk CPNS? Buat jadi ASN? Oke, kalau latar belakangnya sebenarnya sih agak bodoh juga sih ya. Jadi kalau orang-orang menyampaikannya secara diplomatis ingin mengabdi kepada negara, itu kalau saya big no sih gitu. Karena Aduh. yang pertama, saya waktu itu pengen membuktikan sih omongan orang-orang gitu ya. Kalau ASN itu profesi idaman mertua, bener nggak sih gitu kan ya. Tapi ternyata sama aja sih Mas. Udah jadi ASN pun tetap bodoh sih Mas ya. Terus habis itu yang kedua dari segi waktu itu banyak sih Mas. Jadi saya kan masuk ASN-nya termasuk telat nih di angkatan ya. Jadi saya termasuk di angkatan kedua lah istilahnya kan ya. Jadi di tahun sebelumnya itu sudah angkatan saya sudah banyak yang menerima ASN duluan gitu. Terus saya lihat nih mereka kok kerjanya kayaknya tenang gitu ya. Kayak istilahnya bisa ketawa-ketawa gitu ya, tapi gajinya masih tetap utuh gitu Mas. Jadi kayak ya siapa sih yang nggak pingin gitu kan ya. Terus akhirnya kepikiran aja waktu itu kayak daripada harus lembur-lembur terus gitu kan ya, udah mending ini mesti fix pindah ASNC gitu. Cuman karena waktu itu kebentur sama ikatan dinas di kantor sebelumnya nih, jadi waktu itu ngabisin ikatan dinasnya dulu, kebetulan cuma setahun sih, jadi alhamdulillahnya terselamatkan cuma setahun, jadi tahun berikutnya sudah daftar sih, gitu. Oke. Nah ini kan tadi dibilang sebenarnya sama nggak sih sama yang dirasakan lu kayak kerjanya cuman apa nyantai ketawa-tawa tapi gaji utuh. Gimana begitu masuk? Apa bener begitu apa beda nih? Kebetulan kan aku kan di jabatan fungsional auditor ya Mas ya ini ya. Jadi kalau auditor sendiri itu
workload-nya itu naik turun sih Mas gitu. Jadi memang ketika sibuk ya sibuk banget gitu dan deadline-nya itu banyak yang mepet-mepet gitu. Bahkan beberapa penugasan itu kadang deadline-nya di hari yang bersamaan gitu. Itu memang sibuk banget. Cuman ketika sudah benar-benar kosong ya kita benar-benar kosong gitu. Jadi kayak kita bisa do everything apapun yang kita bikin seneng gitu. Kayak saya nih juga sekarang bikin-bikin video kreatif gitu-gitu ikut kayak ngevlog terus sekarang juga ambil kelas vokal gitu kan menyenangkan gitu kehidupan ASN gitu ya Mas ya sebenarnya. Jadi work life balance ya itu kecapai berarti yang Mas inginkan itu semenjak jadi ASN itu. Dapat banget Iya, sih Mas. dapat banget ya. Nah, kalau dari Mbak Inaya gimana nih? Kenapa milih jadi ASN nih? Apa ada cerita-cerita unik di baliknya nggak? Kayak mungkin kayak apa latar belakangnya siapa tuh Mas Dio atau Mbak Ika? Oke, makasih Kak Pandi. Jadi kalau saya sih, kalau boleh jujur sebenarnya awalnya nggak pernah kepikiran untuk menjadi PNS gitu ya. Jadi mungkin hampir mirip sama kebanyakan PNS zaman sekarang ya, yang berusaha untuk memenuhi keinginan atau harapan orang tua gitu untuk menjadi PNS gitu sih Kak Pandi. Jadi kebetulan kedua orang tua saya juga PNS gitu ya, kakak-kakak saya belum ada yang PNS. Terus waktu itu balik ke tahun 2017 ya. Jadi kan saya ikut seleksi CPNS itu tahun 2017. Saat itu saya memang dalam kondisi yang bisa dibilang itu loh Kak, apa ya Kak? Sekarang anak-anak sekarang tuh bilangnya apa quarter life crisis gitulah ya, dihadapkan pada kebingungan mau kemana, mau kemana hidup kita di bawah gitu loh Kak. Jadi waktu itu saya memang itu sih Kak, nggak tahu mau ngapain gitu Kak. Akhirnya ya udah saya coba aja kesempatan yang ada ini, karena saya ingat pesan bapak saya juga waktu itu. Bapak saya bilang ya udah coba aja dulu, kalau memang lolos ya mungkin ini emang jalan kamu gitu, jalan kamu emang di sini. Jadi ya udah sih akhirnya nyoba dan alhamdulillah lolos. Jadi ya sekarang berusaha untuk menjalaninya dengan sebaik mungkin. Gitu Kak Pandi. Suaranya nggak kedengaran ya? Kan tadi berusaha menjalani sebaik mungkin ya. Nah ini gimana? Ada perasaan menyesal? Ada perasaan senang atau gimana pas jadi PNS nih? Apakah ini sesuai dengan yang lo pikirin dulu Mbak? Apa ya, bisa dibilang pas akhirnya dinyatakan lolos gitu ya Mas Pandi, itu masih netral sih waktu itu perasaannya, tapi ya lebih ke senangnya ya, lebih banyak senangnya karena akhirnya ada yang bisa saya lakukan gitu. Terus kalau sampai sekarang sih udah jauh lebih menikmati sih, mungkin kalau bisa diukur secara angka gitu ya, mungkin udah 80% menikmati peran saya sekarang ini gitu Mas Pandi. Oke, jadi gue juga punya punya cerita ya dari teman-teman gue yang dulu yang mungkin daftar PNS itu disuruh sama orang tuanya atau nyoba-nyoba terus tiba-tiba masuk dan tiba-tiba mereka tuh kayak culture shock gitulah. Jadi katanya mereka bilang iya sih gue culture shock sih pertama kali, tapi ini yang membuat gue kayak harus belajar. Jadi gue belajar dulu dari terbentur sampai akhirnya gue terbentuk di sini dan gue mau do my best lah untuk di sini lah, untuk negara inilah. Buset, keren banget lah. Nah, kalau dari kalian bertiga nih, ada nggak pertimbangan dulunya? Kayak gue mau milih Kemlu deh, gue mau milih BPKP deh, atau gue mau milih Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Kenapa gue lebih milih di sini dibanding di sini? Kayak misalnya gue lebih milih Kemlu dibanding DKI, gue lebih milih BPKP dibanding Perpusnas atau gimana gitu. Ada pertimbangan tersebut nggak? Apa yang penting gue PNS dulu deh. Kan nanti dengar-dengar PNS tuh sekarang bisa lelang jabatan. Kalau gue udah masuk PNS, ntar gue mau kemana aja itu kan bisa aja nanti setelah beberapa tahun kerja. Nah itu gimana tuh? Ada nggak? Boleh deh dari siapa nih? Dari Mbak Ika dulu, gimana? Aku mau nambahin dikit Mas Pandi kalau boleh. Jadi background yang tadi orang tua ya, aku tuh punya cerita lucu juga. Waktu aku seleksi, aku inget banget karena seleksi Kemlu itu cukup panjang dan dia 2 minggu doang, jadi bener-bener kayak berurutan gitu kan. Terus waktu itu udah hampir nyerah tuh aku pribadi karena masih kerja, terus kemudian juga banyak tugas juga, jadi udah hampir nyerah. Aku bilang ke orang tua,
aduh nggak sanggup nih gitu, nggak mau lanjutin deh rangkaian tesnya gitu. Besoknya papaku itu cuti dari kerjaan dia, nganterin aku, nungguin aku tes sampai aku selesai, memastikan aku nggak kabur dari tesnya itu. Itu aku inget banget. Jadi sampai sekarang orang tuaku itu selalu ngejek-ngejek aku nih kalau misalnya lebaran atau lagi ada kumpul keluarga, selalu ngomongnya gini, Mbak Ika itu ya, kalau misalnya nggak papa tungguin, nggak jadi CPNS, nggak jadi PNS sekarang, gitu. Terus itu anyway itu lucu banget. Jadi aku setuju banget sama doa orang tua. Jadi teman-teman yang siapapun yang mau daftar CPNS harus minta doa orang tua. Nggak usah ditungguin, tapi minta doanya aja. Anyway, balik lagi ke Kemlu tadi. Kalau aku pribadi, memang karena background studi aku kan hubungan internasional. Jadi memang menjadi seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri itu salah satu impian dari pertama kali masuk gitu. Kenapa harus jadi diplomat? Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya banyak banget nih yang nanya ke aku juga. Banyak yang mikir diplomat itu bukan PNS, bukan ASN gitu. Jadi mikirnya ya udah ini adalah sebuah jabatan titik. Tapi ternyata ketika misalnya masuk mau jadi diplomat, diplomat itu kan jabatan fungsional ya, mungkin banyak yang nggak tahu. Tapi ada juga namanya jabatan struktural. Nah, struktural ini yang mungkin teman-teman lebih peka nanti ketika udah jadi PNS. Intinya keduanya itu adalah harus menjadi PNS dulu, menjadi ASN dulu, baru bisa menjadi diplomat. Gitu, karena ini yang banyak teman-teman aku pribadi juga nggak tahu gitu. Jadi dikiranya bisa daftar diplomatnya aja tapi nggak mau jadi PNS ya. Itu sih Mas. Jadi kalau aku pribadi memang background studinya hubungan internasional, ada pengalaman tadi yang aku udah share dan akunya juga suka. Kebetulan juga diplomat ini jabatan fungsional yang hanya ada di Kementerian Luar Negeri. Jadi mau nggak mau daftarnya di Kementerian Luar Negeri. Gitu sih Mas Sandi. Jadi menarik nih. Jadi kayak sesuai dengan core bisnis apa yang lu geluti pas dulu kuliah ya kayak. Betul, betul. Nah, iya. Jadi ini gue sharing sedikit ya, pengalaman gue juga boleh kan ya? Oke. Jadi gue juga nih, dulunya kan gue juga di suatu perusahaan yang bukan di bidang gue ya. Jadi gue nih sarjana ilmu perpustakaan. Nah, akhirnya gue pindah ke Perpusnas itu karena ya seperti Kak Ika tadi, kayak misalnya kayaknya gue nih ilmu perpustakaan ya core bisnis gue di Perpusnas atau di ANRI. Nah, yang kebetulan saat itu buka Perpusnas, akhirnya gue daftar juga dan itu juga sama tuh yang di temenin sama orang tua gue juga. Gue inget banget tuh 2 kali tes, dua-duanya orang tua gue nemenin. Soalnya waktu itu gue agak gimana ya, kan soalnya kerja tuh belum lama sih, maksudnya sekitar berapa ya, 6 bulanan lah ya, gue lupa deh. Nah itu kayak, wah nih kalau gue cabut sebenarnya agak nggak enak sih. Cuman orang tua gue kayak, udah coba dulu aja, kapan lagi loh ini, kapan lagi. Ya udah akhirnya coba tes dan masuk. Nah, kalau dari Mas Dio sendiri gimana Mas? Pertimbangan milih BPKP itu apa? Oke, jadi BPKP itu instansi opsi ketiga Mas sebenarnya. Jadi bukan keinginan utama saya dulu tuh. Jadi memang kalau dibilang pengen jadi ASN waktu itu ya, karena kan sebelumnya dari swasta gitu kan ya, sudah tahu kayak orang-orangnya yang sangat gila kerja gitu, jadi kayak sudah memikirkan ini nggak baik buat kesehatan gitu kan ya, jadi fix harus pindah ke PNS gitu kan ya Mas ya. Lah akhirnya di situ kayak browsing juga cari info. Pertama sebenarnya kalau dari dulu sih harapannya itu di Kemenkyu kan Mas ya, karena saya background dari accounting gitu kan ya, jadi pasti yang linear lah, sama-sama ngurusin duit lah istilahnya kan ya, dan yang banyak duitnya gitu kan ya Mas ya. Jadi siapa sih yang nggak pingin gitu kan ya di Kemenkyu. Cuman saat proses seleksi administrasi ini waktu mau tes itu saya lebih melihat rangkaian tesnya sih Mas. Jadi kalau di Kemenkyu itu ada tes fisik gitu kan ya, tes mulai lari segala macam gitu. Jadi saya sadar diri sih Mas, sebagai yang tidak menyukai olahraga itu akan membuang jatah saya sih Mas gitu. Jadi udah pada akhirnya saya mengubur impian dalam-dalam sih Mas gitu. Terus yang kedua di BPK gitu kan ya Mas ya, pemeriksa keuangan. Ini lagi-lagi juga harus dihindari karena saya ngelihat
rangkaian seleksinya sendiri itu dia di kompetensi bidangnya itu lebih banyak tes semacam FGD, wawancara, terus kejiwaan gitu. Terus saya mikir dong kalau tes-tes kayak gitu kan mikirnya adalah bakal objektif nih penilaiannya kan gitu kan ya. Maksudnya paling yang di situ yang menilai cuma 1-2 orang gitu kan ya, satu dalam kegiatan seleksinya gitu kan ya mungkin ya. Karena kan saya nggak jadi ngambil tuh Mas. Dulu pikirannya kayak gitu. Terus berarti kalau nggak di kompetensi berarti gue gila dong gitu kan ya, kan ada tes kejiwaan gitu kan ya, berarti cuman yang waras-waras doang yang lolos, yang bakal lolos gitu kan ya, kalau nggak lolos berarti kita gila gitu kan ya, yang makanya daripada gitu, daripada malah sakit hati dikatain gila gitu kan, akhirnya mencari opsi lain yaitu ketemu BPKP. Itu sih Mas. Terus di BPKP sendiri itu kenapa kok akhirnya jadi mengambil, karena penilaian tes itu benar-benar teori Mas. Jadi baik SKD dan SKB-nya itu semua kayak sistem CAT gitu. Jadi isinya kita menjawab soal-soal gitu. Jadi kalau emang nggak keterima ya berarti elunya yang bodoh sih gitu kan. Jadi bukan kita yang bukan panitianya yang salah gitu kan istilahnya. Gitu. Nah, itu pertimbangannya dulu memilih di BPKP sih Mas kayak gitu. Ya, jadi kayak tesnya itu sekarang CAT, kalau itu jadi udah kayak nggak ada lagi ya, kayak oh jalur belakang nih, jalur belakang gitu. Ada nggak sih dulu sempet Ya, denger gitu, ah nih masuk, gimana kok bisa masuk PNS, habis berapa nih, ada pernah terselip suara-suara nyinyir seperti itu nggak? enggak sih Mas, karena kan memang benar-benar kita tesnya ngerjain soal CAT lagi. Jadi SKB-nya kompetensi bidangnya pun itu kita ngerjain seputar audit kan sekarang formasinya yang aku ambil itu auditor ya Mas ya. Itu ngerjain soalnya ya seputar audit tuh, dan ada beberapa jadi kan ngerjain 100 soal lagi tuh. 50-nya seputar audit, 50-nya lagi seperti TIU di SKD gitu Mas. Jadi kayak mengulang TIU di SKD-nya Oke. gitu. Nah, jadi buat teman-teman pejuang CPNS 2021 nih nggak usah takut ya. Untuk penerimaan CPNS sekarang ini udah bener-bener pure dari kompetensi kalian, dan itu sebersih-bersihnya penerimaan. Jadi udah nggak ada lagi aneh-aneh lagi deh pokoknya. Oke. Lanjut ke Mbak Inayah. Gimana? Oke. Ada dulu kenapa pilih Kementerian Lingkungan Hidup? Iya, karena itu salah satu yang sesuai instansi, yang salah satu sesuai dengan latar belakang pendidikan saya ya. Kebetulan saya lulusan teknik lingkungan. Sebenarnya dulu ada beberapa pilihan instansi lain juga sih Kak, kayak di Kementerian PUPR. Sebenarnya lebih banyak teman-teman seangkatan maupun senior-senior saya gitu ya, yang masuk ke PUPR. Tapi kalau saya sendiri merasa kurang jago gitu Kak, kalau hal yang teknik lingkungan banget gitu, karena di PUPR itu kan kayak teknis banget gitu ya, untuk berkaitan dengan infrastruktur gitu-gitu. Saya dulu kurang, kayak intinya passion saya bukan di situ sih gitu Kak. Akhirnya ada pilihan lain juga, waktu itu sempat kepikiran untuk ada formasi di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal ya, Kemendes DT itu. Kemendes, Karena saya ya. memang juga suka sesuatu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat gitu. Di situ ada formasi untuk lingkungan juga. Tapi waktu itu yang menjadi pertimbangan buat saya adalah lokasi penempatan Kak. Jadi untuk Kementerian PUPR dan Kemendes itu penempatannya di pusat di Jakarta gitu ya. Sedangkan saya sendiri kayak sudah merasa cukup hidup di kota besar selama kuliah gitu ya Kak. Kayak udahlah cukup, saya kalau bisa hidup di kota yang lebih tenang aja. Makanya itu saya melihat ada formasi di KLHK, penempatan di Kalimantan, akhirnya saya coba itu sih Kak. Itu sih kenapa salah satunya saya akhirnya milih di Kalimantan. Nah, ini menarik nih. Ini jadi oke, sekarang kita bicara penempatan deh. Tadi Mbak Inayah kan di Kalimantan ya. Kalau Mas Dio di mana, Mas? Di Maluku Utara Mas. Maluku Utara. Nah, Tahu nggak kalau Mas? siapa Mbak Ika? Jangan lihat peta doang Mas. Saya tahu itu Maluku. Sebelah mana? Kayak Sebelah jam mana? berapa Kak di sana? Kasih peta mas. Aduh. Mbak Ika penempatannya di Paling mana, Mbak Ika? lihat peta juga nunjuknya salah Kemlu tuh. cuma ada di Jakarta mas. Nah, oke. Ini unik nih. Ada yang di Di Maluku Utara, ada yang di
Kalimantan, ada yang di Jakarta juga nih. Bahkan nanti bisa jadi nih Mbak Ika nih mau diplot keluar nih, bisa jadi nih. Boleh, boleh. Ayo, sini Kak. Kak Ika saya tunggu Amin. di sini. Loh, ya ampun. Saya nanti ke Oke, sana nih. Mas abis PSBB ini. Oh iya nih, kalau ada teman-teman dari apa namanya, yang mau teman-teman pejuang CPNS yang mau nanya, silakan aja bertanya ya di kolom komentar atau di Q&A-nya itu udah ada. Jadi kalian silakan bertanya. Nah ini ada pertanyaan nih buat Mas Dio nih. Mas, Apa bedanya tuh? BPK dan BPKP itu apa? Ini pertanyaan klasik juga sih. Jadi waktu itu memang di tesnya juga bakal ada interviewnya juga, tapi proporsi penilaiannya kecil banget ya, cuma 15%. Itu salah satunya ditanyain bedanya BPK dan BPKP apa gitu. Eh, Kalau bukan non keuangan sih gampangnya gini ya. Kalau BPKP itu auditor internal, kalau BPK itu auditor eksternal. Jadi fokusnya sudah beda gitu lah. Kalau di auditor internal kita lebih memastikan proses bisnisnya itu berjalan gitu. Jadi proses bisnis di pemerintahannya berjalan. Jadi kita lebih ke pengawasan, monitoring, evaluasi kayak gitu. Tapi kalau BPK dia lebih kepada pemeriksaan laporan keuangannya. Jadi BPK itu memeriksa apa yang sudah berlalu gitu. Jadi yang tahun-tahun sebelumnya dia masuk untuk memeriksa apakah terjadi kecurangan atau enggak di pelaksanaan yang sebelum-sebelumnya kayak gitu sih Mas. Gampangnya seperti itu. Suaranya nggak ada Kak Fandi. Nah, sekarang mau nanya nih, persentase jumlah formasi versus pelamar saat SKD, itu peluang lolos, ada yang mau sharing nggak? Siapa dulu nih? Boleh dari Mbak Ika mungkin? Berapa ya peluang lolos ya? Jadi Kemlu itu sebenarnya termasuk yang dikit, Mas. Ini aku ngelihat contekan dulu ya, dari tahun 2019 aja. Yang daftar itu 3.063 orang. Terus yang dibuka itu alokasinya 132 formasi untuk 14 jabatan. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung cukup banyak peluang untuk masuk ya sih Mas. Berapa tuh? Mungkin Mas Dio bisa bantu Mas, 3.063 bagi 332. Berapa persen? Kebalik dong Mbak. Dari formasi dibagi jumlah pelamar dong. Oh ya tuh, berarti 132 per 3.063. Berarti berapa tuh? Kurang lebihnya segitulah Mas Andi. 4%. 4%. Terima kasih Mas Dio. Gitu. Itu sih Mas tuh 2019. Itu, Mas Wandi. Ya, tapi tahun ini Mas, kalau aku boleh share juga tambahan, tahun ini kami buka 312 formasi. Jadi ini lebih banyak lagi. Mudah-mudahan banyak yang daftar juga. Karena sekarang formasinya sangat amat tumpah ruah ya. Ada 20 jabatan fungsional di Kemlu yang dibuka tahun ini. Gitu. Wow, 20 jabatan fungsional. Berarti untuk totalnya tahu nggak Mbak berapa Mbak? 312. 312. Wah, itu lumayan gede ya untuk satu kementerian ya. Makanya ini dari pengalaman aku 3 tahun di Kemlu, ini yang paling besar. Gitu. Biasanya less than 150-an ke bawah gitu. Ini 300-an itu berarti emang benar-benar lagi buka dan butuh banyak banget formasi. Jadi pada daftar ya. Oke, kalau dulu sih pengalaman di gue ya Mbak ya, gue kan di Perpusnas ya, jadi zaman gue itu ada 331 formasi. Nah, terus tahun selanjutnya itu cuman sekitar 66 dan sekarang cuman sekitar 100-an, kayak gitu sih. Jadi kayak emang paling banyak tuh 300 sudah termasuk, kalau di Perpusnas sudah termasuk banyak sih. Nah, kalau di BPKP sendiri gimana Mas Dio? Oke, kalau di tempatku kemarin kan kita buka 2 jalur nih auditornya. Ada jalur umum dan jalur cum laude, lulusan terbaik gitu ya Mas ya. Nah, untuk yang umum itu kuotanya kemarin sekitar 66.
tapi yang mendaftar ribuan gitu kan ya. Terus yang cum laude itu dengan bahagia kita menyambut gitu ya. Karena kuota 30 yang mendaftar cuma 240 gitu Mas. Dan setelah tes administrasi itu kita tuh kayak dapat sebelum pengumuman sih, sebelum pengumuman administrasi itu kita dapat info dari sosial medianya itu bahwa di surat pernyataan itu kan ada keterangan poin khusus yang untuk penyandang disabilitas gitu Mas. Jadi di sounding bahwa bagi siapapun yang tidak menghapuskan poin tersebut di surat pernyataannya otomatis nggak akan lolos administrasi Mas waktu itu gitu. Udah tahu info itu udah kita berdoa amin paling keras lah kita itu supaya banyak saingan kita yang lupa menghapuskan poin itu gitu sih Mas. Jadi kadang emang apa senang di atas penderitaan orang itu juga perlu sih Mas ya. Tapi kan kita tidak menyesati mereka gitu kan ya. Cuma itu kesalahan kebodohan mereka sendiri gitu. Jadi itu masih diperbolehkan lah Mas, masih dalam tahap yang wajar gitu kan ya. Gitu. Kalau aku menurut sendiri tadi itu ya. Jadi dari 30 pendaftarnya cuma 240 dan yang lolos administrasi tinggal 124 kalau nggak salah waktu itu. Jadi so easy lah Mas buat masuk gitu kan ya. Jadi tidak salah pilih instansi Mas kayak gitu. Oke. Mantap sih begitu Mas. Soalnya saya juga dengar cerita nih dari teman saya dulu. Tapi ada kegocek nih Mas, istilahnya kegocek kan. Jadi dia nih daftar formasi cum laude. Nah, kalau dulu kan ada P1L sama P2L ya. P1L itu yang ibaratnya P2TL, P2TL. ya, saya lupa pokoknya P2TL sama P2L kan. Nah, itu jadi kalau P1 apa yang cum laude itu karena cuman formasinya kalau nggak salah tuh dulu tuh sekitar 27 apa berapa gitu di saya ya formasi pustakawan. Teman saya yang cum laude daftar situ akhirnya kegocek nih. Malah yang daftar cum laude itu lulus semua. Jadi kayak banyak banget yang lulus sedangkan yang jabatan yang nggak cum laude itu malah under kuota akhirnya ada P2L yang tadinya nggak lulus passing grade tapi di ranking akhirnya dia lolos. Nah, kalau dari Mbak Inaya sendiri gimana, Mbak? Gimana dulu peluangnya berapa persen? Terus kalau tahun ini ada berapa kuota di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Boleh dong berbagi, share dong ceritanya. Baik Kak Fandi, jadi pas angkatan saya itu ya seleksi 2017 itu waktu itu yang buka hanya, kalau saya tidak salah ya, hanya 3 formasi jabatan fungsional untuk pengawas lingkungan hidup, kemudian polisi kehutanan, dan pengendali ekosistem hutan. Nah, waktu itu kalau untuk formasi PLH sendiri itu ada 72 yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya, kata dia ada penempatan di balai-balai. Oh ya, mungkin saya ini ya boleh menambahkan informasi sedikit ya terkait UPT itu sendiri tadi, UPT Balai Gakum. Jadi kalau untuk Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum itu ada 5 balai teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi satu pulau besar itu di situ ada 1 balai. Untuk di Balai Jabal Nusra, Jawa Bali Nusa Tenggara itu ada di Surabaya. Nah, untuk untuk Balai Sumatera itu di Medan, Balai Kalimantan di Samarinda, Balai Sulawesi itu ada di Makassar, dan Maluku Papua itu ada di saya lupa antara di Manokwari atau di Sorong gitu. Nah, masing-masing balai itu punya 3 kantor seksi gitu. Kayak saya ini kan di seksi satunya Kalimantan ya, itu untuk wilayah kerja di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nah, untuk PNS angkatan tahun ini, untuk formasi PLH itu teman-teman juga bisa milih langsung lokasi balainya. Jadi nggak yang, mungkin kalau kayak Kak Dio itu penempatannya ini ya Kak ya, ditentukan gitu ya. Kalau Ya, untuk di KLHK sendiri ini kita udah bisa langsung milih gitu lokasinya mau ditempatkan di mana gitu. Waktu angkatan saya itu untuk formasi PLH di kantor seksi saya gitu ya, itu kan peluangnya untuk terbuka untuk 3 orang yang daftar waktu itu di awal tidak terlalu banyak sih Kak, sekitar 300-an aja. Yang paling banyak tentu yang di Jawa ya, yang di pusatnya ada juga di pusatnya di Direktorat TPSA itu paling banyak sih. Sama di Balai Jabal Nusra tentu lebih banyak peminatnya gitu. Terus kalau untuk tahun ini sendiri KLHK itu buka 1007 formasi untuk CPNS dan 168 formasi untuk P3K. Dan kalau untuk PLH sendiri itu ada 24 formasi untuk tahun ini. Jadi lumayan banyak. Itu
fantastis sekali ya. Jumlahnya banyak itu loh, Mbak. Itu apakah formasi itu disebar ke seluruh Indonesia, Mbak? Iya, jadi di sini ada untuk 1000 itu ya, jadi 1007 tadi itu untuk 52 jabatan sih Kak. Ada 52 jabatan, baik itu fungsional ataupun yang JFU ya, JFT maupun JFU. Kalau yang JFU itu biasanya kebanyakan di pusatnya, di Jakarta, di kantor Manggala. Nah, ini mantap nih buat temen-temen nih yang para pejuang CPNS 2021 nih. Jadi saat kalian pas milih formasi itu jangan lupa dilihat juga tuh penempatannya, apakah bisa milih penempatan atau enggak. Soalnya juga saya punya kenalan juga, dia udah masuk PNS, dia penempatan ternyata dia nggak tahu kok itu penempatannya tuh di luar Jakarta, sedangkan dia sudah berkeluarga segala macem. Akhirnya dia keluar resign dari CPNS, padahal itu kan setahu saya ya, kalau resign itu kan kita juga nggak bakal bisa daftar CPNS lagi ya. Nah itu sayang banget sih, kayak di sisi lain banyak orang yang mau mendaftar itu, tapi di sisi lain karena kalian mungkin nggak baca secara serius atau nggak baca secara teliti, yang mengakibatkan begitu masuk, oh kok ternyata gue tempatin di sini ya, ya wah sayang banget tuh. Nah jadi kalau bisa kalian membacalah secara teliti sampai formasinya ditaruh di mana. Nah selain itu juga habis formasi ditaruh di mana, kalian juga ada ya, mungkin ada juga yang persiapan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah itu juga kalian juga ya, biarpun penempatan mungkin di Jakarta, tapi nggak menutup kemungkinan saat kalian nanti PNS udah berapa tahun ada mutasi segala macam. Jadi kalian harus siap-siap juga untuk mengabdi untuk negara. Oke. Kak, boleh izin nambahin, Pandi? Sorry. Boleh. Silakan. Monggo. Ini sih mungkin belajar dari pengalaman aku juga ya, dulu tuh aku susah banget sih nyari info terkait formasi jabatan fungsional aku ini. Jadi menurut aku teman-teman tuh perlu banget sih untuk riset mengenai jabatan yang akan teman-teman pilih. Itu penting banget, apalagi sekarang saya rasa udah semakin banyak ya teman-teman PNS milenial gitu yang membagikan pengalaman mereka, membagikan informasi-informasi tentang jabatan mereka melalui berbagai media, baik itu di YouTube ataupun mungkin di medsos. Jadi tolong banget riset sih, karena ibaratnya PNS ini kan kayak jabatan pekerjaan seumur hidup ya pengennya ya. Jadi ya yang sesuai dengan kesukaan teman-teman aja sih kalau bisa. Gitu aja Kak Pandi. Oke. Nah, sekarang gue punya pertanyaan lagi nih. Masih ingat nggak skor SKD zaman dulu kalian pas masih tes? Enggak. Masih dong. Masih. Aduh, masih inget nih. Oke, boleh deh. Dari Mbak Ika dulu deh. Gimana? Masih inget nggak? Jujur Mas, gak inget sama sekali. Soalnya anaknya kalau udah lulus ya udah move on gitu Mas. Gak mikirin lagi. Tapi Semua ya yang sih, berlalu biarkan berlalu ya. betul. Kami di Kemlu itu diajarkan untuk cepat move on, cepat beradaptasi. Wow. Gitu. Oke. Nah, oke deh. Kalau Mas Dio gimana? Ingat nggak dulu? Dulu SKD-nya 340, Mas. Itu termasuk sangat rendah kan ya nilainya. Teman-teman yang umum itu kayak waktu itu ada barengannya sih. Jadi aku tes sama teman-teman itu yang umum itu pada dapat 360, 370-an gitu. Tapi mereka tidak lolos karena memang di tahunku itu yang dianggap soal TKP-nya itu agak aneh gitu Mas. Jadi banyak yang tidak lulus karena soal TKP gitu. Dan alhamdulillahnya karena melalui jalur kumlot ya Mas ya. Jadi saya diselamatkan oleh negara gitu ya. Jadi diberi kesempatan buat lolos. Sebenarnya nilai TKP saya juga nggak lolos sih, karena kan saya juga agak gila gitu ya mungkin ya. Jadi nggak punya kepribadian gitu ya. Jadi emang TKP-nya nggak lolos gitu aslinya. Jadi dari syarat 143 itu nilai TKP saya cuma 135. Jadi kurangnya agak jauh 8 poin kan. Gitu. Cuman ya itu tadi balik. Jadi buat teman-teman ini juga bisa jadi salah satu masukan ya, kalau misal teman-teman IPK-nya kumlot bisa daftarnya melalui jalur kumlot saja. Siapa tahu nanti negara akan menyelamatkan kalian seperti saya gitu kan. Mantap sekali. Ya, jadi kayak zaman kita dulu mungkin ada yang itu ya, ingat kenapa ada P1L dan P2L. Jadi saat itu nilai TKP dianggap soal TKP itu gimana ya, agak sulit atau gimana, saya juga kurang mengerti. Akhirnya banyak yang formasi-formasi yang tidak terpenuhi. Akhirnya negara menyelamatkan dengan cara P2L.
Jadi ya setelah itu di ranking ya. Yang rankingnya memenuhi masuk ke kuota selanjutnya untuk lanjut ke SKB. Nah, kalau dari Mbak Inaya gimana? Apakah ingat nilai SKD-nya dulu? Saya nggak inget juga sih, cuma saya ingetnya itu TKP-nya lolos, ngepas passing grade. Jadi 144 berarti itu ya? berapa? 143. 143 ya, ngepas nilai TKP-nya tuh ngepas passing grade. Tapi saya nggak inget totalnya berapa. Oh ya, saya ingetnya peringkatnya sih, di lolos SKD itu peringkat 3 kalau nggak salah gitu. Wow, keren sih, keren. Nah, oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini unik nih. Ada penyesalan nggak setelah masuk PNS? Ayo jawab jujur. Kita mulai dari Mbak Ika deh. Gimana nih? Uh, Penyesalan sih enggak ya, tapi memang dibilang mudah enggak juga. Jadi berat sekali. Kalau tadi di awal-awal Mas Fandi juga bilang, apakah memang semua PNS itu bisa work-life balance? Di Kemlu, sadly tidak. Jadi karena memang counterpart kami, partner kami kan KBRI, perwakilan kami kan ada di seluruh hampir di seluruh negara. Jadi memang harus pintar-pintar membagi waktu untuk istirahat, untuk bekerja. Karena nggak jarang memang harus bekerja mungkin malam karena mereka baru bangun, sedangkan kita di sini udah tidur kayak gitu-gitu. Kalau menurut aku pribadi itu challenge-nya sih. Jadi balik lagi juga ke pertanyaan sebelumnya, apakah yang harus dipikirkan ketika mau masuk Kemlu, khususnya diplomat ya. Kalau di jabatan lain memang ritme kerjanya tidak seperti diplomat, jadi mereka lebih lebih 7 to 5 gitu ya, 8 to 5, jadi lebih normal, lebih reguler. Itu memang harus dipertanyakan sih, kenapa mau jadi diplomat, kenapa mau masuk sini, apakah sudah siap, apalagi seorang wanita, itu kan biasanya, itu sering banget di pertanyaan wawancara tuh, kalau misalnya diplomatnya wanita, itu ditanyain, kamu siap nggak? Gitu. Keluarga kamu mendukung nggak? Kamu sudah berkeluarga belum? Gitu. Kamu nanti kalau penempatannya jauh dari keluarga, siap nggak? Ada rencana menikah atau tidak? Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang biasa ditanyakan kepada perempuan, itu ditanyakan di awal sekali waktu saat wawancara. Nah itu menurut aku pribadi, mungkin itu juga buat teman-teman yang mau masuk Kemlu khususnya menjadi diplomat dan perempuan, coba dipertanyakan lagi apakah memang benar kata Mbak Inayah, kamu sudah siap belum sama ritme kerjanya, konsekuensinya, dan pastinya achievement ataupun yang kamu dapatkan ketika kamu jadi diplomat nantinya. Gitu sih, Mas. Oke, thank you. Nah, oke. Dari situ, oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Langsung aja nih, mungkin dari tentang Kemlu ya, Mbak ya. Halo, saya Raja, mau nanya ke Mbak Ika. Gimana dulu strategi belajar masuk seleksi Kemlu? Bisa diceritakan secara singkat nggak? Jadi mungkin gini ya, Mbak ya. Ada berapa kali tes sih yang lo dulu hadapin? Terus biasanya apakah ada persyaratan khusus kayak misalnya setahu gue tuh kayak misalnya kalau Kemlu tuh ada TOEFL ya, ada TOEFL atau IELTS. Kalau Jepang mungkin ada Nokennya. Nah kayak harus berapanya. Nah gitu kan. Kalau lu dulu gimana Mbak? Thank you Mas. Ini juga salah satu yang beda banget nih tahun ini. Karena tadi kan aku udah bilang ada 20 ya kurang lebihnya yang tahun ini buka. Nah 20 ini pun juga dibagi dua gitu kurang lebihnya. Dua tahapan seleksi. Jadi ada seleksi, kita bilang aja seleksi A, kelompok A itu kita bilangnya PDLN, yang pegawai dinas luar negeri, itu ada diplomat, ada kanselerai, sama ada informasi. Nah, jadi 3 ini itu dia kurang lebihnya sama nih tes-tesnya. Pertama administrasi, yang sekarang kan sampai tanggal 26 diperpanjang. Kedua ada SKD, kompetisi dasar, ini semua sama kayaknya seluruh CPNS Indonesia, TWK, TKP gitu. Selanjutnya itu ada kompetisi bidang. Nah, kompetensi bidang ini yang cukup panjang. Kalau tahunnya aku juga ya, sepertinya tahun ini juga nggak akan jauh beda. Yang pertama, tes kesehatan, fisik, itu nanti ada dokter yang memeriksa.
kemudian ada tes psikologi. Tes psikologinya juga ada 2, ada esai, ada menjawab pertanyaan. Yang kedua, wawancara psikologi, jadi nanti ada psikolog yang mewawancarai. Terus kemudian yang keempat ada juga substansi. Nah, substansi ini itu ada kayak semi CAT esai gitu. Jadi nanti ada substansi tertulis, ada juga substansi wawancara. Wawancara yang wawancarain itu adalah duta besar dan juga eselon 1 atau eselon 2. Kemudian ada juga tadi yang Mas Fandi bilang kemampuan bahasa asing. Bahasa asingnya itu tidak hanya bahasa Inggris. Jadi kayak tahun ini itu yang buka banyak juga tuh ada sastra, ini kalau nggak salah ada sastra Jepang, ada Rusia, nanti dicek aja. Itu nanti disetarakan. Dan ini beda-beda Mas, karena kan Kemlu juga bukaannya ada formasi tadi kalau kata Mas Dio ada yang cum laude, ada yang reguler biasa, ada yang umum, ada juga disabilitas, ada putra putri Papua. Nah itu skor dari kemampuan bahasanya beda-beda Mas. Ada yang 450 sampai 550. Itu tergantung juga sama jabatannya masing-masing. Gitu Mas, kalau misalnya memang mau daftar Kemlu, buka aja di Instagramnya, mungkin yang paling gampang, Kemlu_RI atau bsdm.kemlu. Jadi 2 akun itu adalah 2 akun yang paling valid, bisa ditanyakan juga, bisa juga di DM miminnya, nanti pasti akan dibales di sana. Kurang lebihnya gitu sih Mas, karena memang tahun ini agak beda seleksinya gitu. Nah ini menarik nih, jadi kayak tesnya kan tadi juga Mas Dio udah cerita kayak ada perbedaan tes auditornya juga tapi via CAT. Kalau dari Mbak Ika kan juga tesnya tuh SKB-nya tuh banyak ya, ada beberapa tahapan. Nah ini juga kemarin juga sempat diceritain sama Mbak Novia di BTS episode sebelumnya kalau dia yang PNS Bapenas tuh dia juga punya TPA-nya Bapenas. Nah itu dia sih yang unik-unik. Jadi kayak kalian juga buat para pejuang CPNS ini harus teliti juga ya. Jadi kira-kira apa aja tes yang sebelumnya? Kalau bisa nih cari-cari juga nih info-info kayak soal-soal seleksi masuknya gimana, atau bahkan nanya ke saudara teman-teman yang pernah masuk situ, apa yang udah di situ atau gimana, pokoknya cerita gitu deh. Kalau dari Mbak Inaya sendiri gimana? Apakah ada tes yang berbeda? Kalau dari saya kan mungkin dulu tuh saya tuh cuman kebagian SKD lolos, kemudian SKB, which is SKB-nya itu juga CAT. Jadi nggak ada wawancara sama sekali, tapi SKB yang tes komputer juga, tapi tentang kepustakawanan. Nah, jadi kayak soal-soalnya soal-soal ilmu perpustakaan, karena saya formasi pustakawan. Nah, kalau dari Mbak gimana? Kalau untuk KLHK sendiri, sebenarnya semuanya tuh hampir sama kecuali untuk jabatan polisi kehutanan. Jadi untuk jabatan polisi kehutanan ini di awal ya Kak, di administrasi itu ada tambahan persyaratan, yaitu salah satunya memiliki tinggi badan minimal ya. Itu terus tidak minus, mata tidak minus, tidak buta warna, dan tidak ada cacat gitu ya. Terus tidak pernah mengalami patah tulang, itu sih Kak. Terus kalau untuk SKB-nya juga berbeda. Untuk polisi kehutanan ini nanti ada tambahan kesamaptaan. Kalau untuk tahun ini, tapi waktu tahun saya itu semuanya tuh ada kesamaptaan waktu itu. Jadi kalau tahun ini hanya untuk polisi kehutanan. Mungkin untuk info detailnya bisa teman-teman cek di webnya ropek.menlhk.co.id/CASN 2021, atau mungkin langsung googling aja seleksi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nanti itu paling atas yang paling muncul. Gitu. Oke, ini menarik nih kesamaptaan nih. Ini kesamaptaan itu apa sih Kak? Nah ini pertanyaan dari gue sih sebenarnya nih. Ya mungkin ceritain dong, boleh dong. Gampangnya tuh bilang tes fisik gitu kali ya Kak. Jadi saya buka contekan dulu nih Kak. Saya juga agak lupa soalnya. Dulu itu kami itu di SKB ada kesemaptaannya itu yang dites ada 5 kalau tidak salah. Itu ada lari. Jadi kita lari ketahanan selama 12 menit. Jadi nanti kita dikasih waktu 12 menit itu dapat berapa kali putaran waktu itu. Terus ada sprint sejauh 100 meter, ada push up 1 menit, sit up 1 menit, itu juga nanti dihitung dapatnya berapa gitu ya dalam 1 menit, sama ada shuttle run.
dengan jarak 3 kali 10 meter. Itu tuh kayak ini sih Kak, lari muter-muter, lari apa? Shuttle run tuh kayak lari belok-belok gitu sih Kak. Jadi ada setiap berapa meter tuh nanti ada patok-patoknya gitu kita lari. Kayak benteng Takeshi apa gimana nih? Yang ada zigzag gitu apa gimana nih? Kayak ini kayak jalurnya tuh kayak ini tesim gitu loh Kak, yang jadi lari tapi Zigzag gitu ya? ya zigzag Ninja Warrior nih ya. gitu. Oke, asik banget nih jadi nih. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak sih ikatan dinas? Kedinasan jadi kayak minimal tuh kalian harus mengabdi berapa tahun di situ, nggak boleh pindah atau segala macam. Boleh dong dari Mbak Ika dulu. Seingat aku dulu waktu tanda tangan pertama banget tuh di pengangkatan memang ada kalau nggak salah 5 tahun ya, kalau nggak salah ya, baru ini. Terus kalau di Kemlu juga ditambahkan harus siap juga penempatan di mana aja. Jadi ya sekitar 5 tahun kayaknya Mas untuk bisa mungkin berganti karir jika sudah lelah. Oke, berganti karir ini gimana? Apakah dia pindah jabatan fungsional atau gimana? Atau pindah ke tempat lain atau gimana? Ya, itu sejujurnya aku kurang tahu ya, maksudnya apakah memang yang aku tahu waktu itu 5 tahun itu kalau misalnya mau resign dari Kemlunya. Tapi yang aku tahu juga ketika sudah ada di posisi tertentu, kamu bisa JPT gitu di kementerian lain. Jadi ada juga beberapa rekan di Kemlu, seorang diplomat, JPT di KLHK gitu. Biasanya di bagian kerjasama internasionalnya ya Mbak Ina ya, gitu. Nah itu bisa tuh. Jadi setahu aku juga di kementerian antar kementerian sekarang sudah bisa in passing asalkan memang sudah lolos dari seleksi JPT-nya itu. Seleksi JPT itu tuh seperti ini ya, apa pegawai tinggi gitu ya? Aku lupa deh ininya apa singkatannya. Tapi kurang lebihnya bisa untuk pindah ke instansi lain. Nanti balik lagi sih ke Kemlu. Jadi dia tetap statusnya pegawai Kemlu, cuma bekerja di kementerian lain. Tuh. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih yang dari Mbak Nurul Hayana. Kalau pertanyaannya kayak begitu, mungkin kayak tadi ya, ini yang kayak siap menikah, udah nikah atau belum. Nah, kamu ada niat nikah apa enggak? Siap ditempatkan di mana saja apa enggak? Kalau udah punya suami, bagaimana komitmenmu? Nah, itu jawabannya gimana? Kasih bocoran dong. Jadi Mbak Ika ini jawabannya gimana pas ditanya begitu? Iya, aku nggak bisa yakinkan ini ada jawaban yang terbaik ya, tapi aku selalu jujur ketika wawancara. Jadi ketika memang ditanya saat itu masih single, jadi ketika ditanya apakah memang sudah menikah belum, apakah mau menikah, mau berkeluarga, apakah nantinya keluarga itu mendukung. Kalau keluarga inti jelas mendukung, karena tadi aku udah cerita papaku sampai nungguin ya, gitu. Tapi kalau misalnya ke depannya ada resistensi, misalnya dari suami atau misalnya dari anak, misalnya gitu, itu pasti nanti akan aku komunikasikan seperti itu. Karena memang at the end of the day, sebenarnya yang penting komitmen kamu untuk berkembang di instansi ini itu ada, dan kamu despite of everything ya, itu kamu memang mau gitu untuk mengabdi di sini, kurang lebihnya gitu sih. Jadi nggak ada apa ya, kamu jadinya nggak boleh nikah atau kamu nggak bisa mempunyai keluarga, enggak, karena kan kita tahu sendiri kayak Menteri Luar Negeri kan juga sekarang berkeluarga, mempunyai cucu juga, kemarin kan baru punya cucu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sama sekali. Malah di Kemlu ini aku bisa proudly bilang kami sangat amat egaliter dan emansipasinya tinggi banget. Banyak banget sekarang posisi-posisi tinggi itu ditempati oleh wanita dan sangat mendukung gitu wanita untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri. Jadi nggak ada apa ya kayak malah halangan lah kurang lebihnya gitu. Gitu sih Mas Andi. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan lagi nih buat Mas Dio nih. Oke, kalau auditor di inspektorat itu gimana ya, Kak? Bedanya apa ya? Apa gimana tuh, Mas? Bisa dijawab mungkin?
Jadi kalau inspektorat itu bisa dikatakan perpanjangan tangannya dari BPKP ya. Kalau BPKP kan instansi pusatnya, kalau inspektorat itu semacam BPKP tapi di bawah Pemdanya gitu. Jadi tetap berurusan dengan kita BPKP gitu ya. Jadi kalau ada bimbingan teknis, ada apa monitoring itu tuh juga nanti kerjasamanya dengan kita juga gitu. Ibarat perpanjangan tangannya lah. Kan kami walaupun ada kantor perwakilan tapi kan jumlah orangnya yang di kantor perwakilan kan juga eh, nggak cukup banyak ya Mas buat mengcover kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah masing-masing gitu. Jadi itu makanya diadakan yang namanya inspektorat itu untuk melakukan pemeriksaan juga semacam BPKP tapi untuk di lingkup pemerintah daerahnya gitu. Kalau laporannya dari BPK sendiri kan nanti masuknya ke pusat tuh langsung ke presiden. Tapi kalau yang inspektorat nanti melalui pemerintah daerah dulu gitu Mas. Kayak gitu sih Mas. Ke mute, nggak ada suaranya Kak. Oke. Nah, sekarang mau nanya suka duka deh. Mulai dari sekarang dari ini deh. Mbak Inayah gimana suka duka jadi CPNS? Jadi PNS, sorry. Sekarang udah bukan C lagi ya. Suka dukanya apa ya? Lebih banyak sukanya sih alhamdulillah. Apalagi ya saya tadi kalau ditanya ya senang atau enggak, ya senang sih. Karena apalagi di kondisi seperti sekarang ya, di mana ketidakpastian itu menjadi teman dekat kita gitu. Aku bersyukur banget sih atas pilihan aku 3 tahun yang lalu gitu. Dan karena aku juga percaya ya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini kan pasti nggak mungkin kebetulan gitu. Keberadaan aku di sini juga ya pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Kenapa aku bisa lolos dan akhirnya sampai ditempatkan di sini seperti itu sih. Terus kalau bicara sukanya lagi mungkin tadi ya mirip dengan Kak Dio gitu ya. Kalau misalnya PNS pusat yang di daerah itu ini sih aku ngerasa dan jabatanku juga kan jabatan fungsional ya yang ritme kerjanya itu nggak selalu sibuk. Jadi ketika ada tugas lapangan ya itu baru aku bekerja gitu. Kalau misalnya nggak ada ya aku mencoba mengisinya dengan berbagai aktivitas lain gitu yang mendukung pengembangan profesi aku gitu. Jadi bedanya juga adalah ketika menjadi PLH di daerah ya di UPT atau dengan di pusat itu aku ngerasa di daerah tuh lebih punya banyak waktu luang sih Kak. Karena tadi itu paling banyak itu kalau berdasarkan pengalaman ya sejauh ini 1 bulan itu paling 2 kali dinas gitu ya Kak. Sedangkan kalau teman-teman yang di Jakarta, PLH yang penempatan di Jakarta itu kayak bisa setiap minggu berangkat dinas karena kan mereka memang wilayah kerjanya seluruh Indonesia gitu ya Kak. Jadi mungkin secara waktu mereka juga jadi kurang bisa untuk work life balance-nya tuh kurang gitu ya karena harus kerja mulu gitu sih Kak. Kalau dukanya apa ya? Dukanya karena kondisi pandemi gini saya jadi susah pulang sih Kak. Karena saya kan jauh ya, saya dari Jawa Tengah gitu. Biasanya dulu sebelum pandemi itu saya memang udah mengagendakan untuk pulang 3 bulan sekali paling nggak. Karena memang biasanya juga ini kan ada kebetulan tuh sering ada dinas ke Jakarta gitu. Biasanya saya memanfaatkan itu untuk Sabtu. Misalnya kan dinas tuh 3 hari gitu ya, misalnya dari Rabu sampai Jumat, nanti Sabtu minggunya saya buat mampir pulang dulu, baru Minggu sorenya tuh balik lagi ke sini. Tapi sekarang karena kondisi pandemi ini jadi lebih sulit untuk bisa pulang, itu sih. Oh. Ya sih sama sih Mbak. Jadi kayak gue tuh juga akhir-akhir ini semenjak pandemi ya, I'm so grateful being this government agent ya. Jadi kayak gue tuh sangat bersyukur lah jadi government agent di saat kayak begini. Jadi kayak di saat ngelihat teman-teman yang lain tuh kayak kesusahan, kayak kena cut atau segala macem, tapi di sini kita bisa dalam kondisi stabil. Nah di sini gue sangat mendukung nih kayak kalau misalnya para komunitas PNS itu buat ngadain bantu-bantu bersama nih. Jadi teman-teman kita yang kesulitan atau pedagang kecil yang kesulitan, silakan banget kalau mau bantu. Kita kan yang sebagai kondisi yang masih stabil ya, ekonominya mungkin stabil sebagai PNS, silakan banget buat membantu teman-teman kita yang kesusahan. Karena kita satu ya, Indonesia. Oke, itu dia. Nah, boleh dari Mbak Ika dong cerita suka dukanya?
Bener Mas, aku mau menambahkan juga tadi Mas Fandi komentar terakhirnya, aku pribadi juga merasa very privilege ya, sangat amat privilege bisa bekerja dari rumah 100%. Jadi Kemlu sekarang juga mostly 100% bekerjanya. Plus minusnya pasti ada, waktu untuk bekerja jauh lebih panjang. Jadi karena kerja dari rumah kan mungkin beberapa teman-teman juga ngerasain jadinya nggak ada batas waktu. Misalnya kalau dulu jam 4 udah absen pulang gitu kan. Sekarang kayak jam 7 malam gitu. Jadi rasanya sama aja. Cuma memang itu bisa dibilang duka, tapi kalau misalnya kita ngelihat kondisi Indonesia sekarang, itu masih tetap harus bisa disyukuri karena kita masih bisa bekerja dari rumah tadi sih. Aku juga tahu beberapa temanku masih harus bekerja di luar, jadi semangat buat teman-teman yang masih harus bekerja di luar ya, jaga kesehatan terus. Other than that, mungkin masih belum bisa buat aku pribadi juga membalancekan work-life balance tadi. Jadi aku tadi udah mention bahwa memang Kemlu ini kan apa ya, secara inti core-nya adalah kan koordinasinya dengan pihak luar. Jadi memang time zone, perbedaan waktu itu tuh sangat amat ketara. Nah, mungkin itu yang harus pinter-pinter teman-teman di Kemlu sendiri juga buat manage kapan harus istirahat, kapan harus bekerja kembali, kapan harus stop gitu. Jadi memang itu aku masih berusaha untuk membalancekan tadi gitu. Sukanya banyak banget. Aku tipe orang yang suka belajar hal-hal baru, ketemu orang-orang baru, suka banget juga ngomongin hal-hal baru. Nah, ini salah satu yang aku dapetin juga di Kemlu, makanya aku merasa cukup happy dengan keadaan sekarang berada di sini, karena ini yang aku dapetin selama aku di Kemlu. Literally no boring life di Kemlu, orang-orangnya juga oke, isunya juga oke, everything is okay gitu. Other than tadi waktunya 24 jam 7 hari. Itu aja sih sebenarnya Mas. Suaranya Kak Pandi. Oke, sorry ya. Oke, kalau dari Mas Dio sendiri gimana nih Mas? Suka dukanya tuh apa nih lagi masa pandeminya? Kalau dukanya mungkin karena jauh aja sih Mas ya. Jadi setiap pulang itu costly banget gitu ya. Jadi sekali pulang tuh bisa 4-5 juta gitu kan ya buat ke home base gitu. Jadi kan yang sebelumnya kerja di Jawa gitu sekali pulang cuma 1 juta gitu udah PP, ini mesti 5 kali lipat gitu kan. Itu kerasa banget sih, udah kayak gaji sebulan habis gitu kan ya untuk sekali pulang. Mungkin dukanya itu doang sih Mas, karena sebenarnya kalau buat yang sudah pernah kerja di swasta gitu ya, terus pindah ke ASN gitu, itu pasti akan bersyukur lah Mas ya, dibandingkan dengan sambatnya gitu, dibandingkan dengan berkeluh kesahnya itu lebih banyak bersyukurnya gitu Mas. Jadi kalau buat yang mereka yang sudah di ASN tapi tetap mengeluh itu bisa saya pastikan dia pasti belum pernah merasakan kerja di swasta ataupun perusahaan-perusahaan yang lain gitu ya di luar ASN gitu. Itu mungkin bisa saya pastikan seperti itu gitu Mas. Terus tadi sempat ke-skip juga ya Mas ya, kalau terkait dengan penyesalan menjadi PNS itu alhamdulillah nggak ada, karena sudah merasakan kerasnya di swasta seperti apa, budaya kerjanya seperti apa. Jadi ketika pindah ke ASN ini menjadi lebih tenang, lebih dapat semua lah istilahnya gitu ya. Apalagi kita yang auditor gitu ya Mas ya. Jadi kita benar-benar kerjanya itu menyenangkan gitu. Kayak setiap penugasan itu bisa ganti-ganti tim, bisa ke tempat baru gitu. Kita bisa lebih tahu banyak hal gitu-gitu sih Mas. Dan yang paling penting selalu ada tunjangan lain-lainnya itu sih Mas. Oh ya nih Mas, gue pernah punya pengalaman nih Mas. Dulu jadi gue tuh sempat magang pas gue kuliah tuh di salah satu Big Four KAP Mas. Nah itu gue ngeliat auditor tuh, waduh ini kerjanya, wah ini di luar kepala nih. Nah itu Mas Fandi dari mana nih? Dari jurusan apa Mas Fandi? saya ilmu perpustakaan Mas.
kok bisa ke KAP, Mas? Bisa lah. Untuk saya Ini apa yang jalur nggak bisa, belakang Mas? nih ya. Nah, Itu ya jadi mungkin ya salah satunya ya. Kalau di swasta mungkin masih ada faktor like dislike-nya dengan atasan gitu ya. Kalau di ASN mungkin lebih minim lah gitu ya. ya, jadi sedikit cerita nih. Kalau dulu kan saya sempat eh, di KAP nih ngelihat saya dulu di apa knowledge manajemennya, Mas. Jadi kayak itu bagian library tapi kayak nyediain riset-riset buat para apa namanya? Para auditor Auditornya. bisa mau apa jadi kita yang provide riset data dulu sebelum mereka terjun lebih lanjut. Nah, di situ tuh kayak ngeliat auditornya tuh kerja buset. Kayaknya sampai matanya tuh hitam-hitam semua, Mas. Itu kopi kayaknya Mata tiap panda. hari pagi ngopi, Bener, siang Mas. ngopi, Iya, siang bener. ngopi. Nah, ya gue setuju banget Bener itu, Mas. kayak misalnya apa namanya? Saat lu belum lu ngeluh jadi PNS, berarti lu belum ngerasain gimana kerasnya lu kerja di swasta. Itu gue setuju banget sih itu. Nah, jadi mungkin kita juga nggak bisa pungkiri ya, kayak beberapa orang tuh kayak mungkin yang gimana kok masih aja kayak mengeluh jadi PNS atau gimana kok kita nih gini-gini banget ya, gini-gini banget sekarang gini. Padahal mereka nggak lihat di luar sana banyak yang lebih berat dibanding kita, itu sih. Terus itu sih Mas, apa namanya, sukanya menjadi PNS lagi buat teman-teman kan pasti juga sudah tahu ya bahwa PNS itu sangat disupport dari segi jenjang pendidikan gitu ya. Jadi alhamdulillah juga bulan depan kan saya juga mau tugas belajar juga melanjutkan ke S2. Jadi ini berkat menjadi seorang ASN, jadi saya termotivasi untuk bisa sekolah lagi. Coba saya di luar yang sudah bekerja sampai subuh gitu udah pasti tidak akan memikirkan untuk sekolah lagi gitu kan ya. Itu sih Mas. Jadi menyenangkan lah istilahnya. Nah, itu juga Mas, salah satu dulu gue pengen jadi ASN tuh gitu. Jadi kayak, kan dulu gue tuh sebenarnya di PLI tuh pengen banget jadi dosen ya. Cuman, wah ternyata jadi dosen buat langsung apa namanya, gue buat ngambil langsung beasiswa S2 tuh susah banget. Nah, terus gue cari-cari pas saat gue kerja di swasta kayaknya nih, gue ngeliat sekitaran gue kalau lu mau lanjut, mau ngambil beasiswa di luar atau lu mau cari sekolah, itu kebanyakan mereka harus resign. Tapi kalau di PNS sendiri, kita ada namanya tugas belajar dan izin belajar. Nah ini, boleh dong cerita sedikit dong Mas, kayak pengalaman lu gimana biar dapat izin belajar atau tugas belajar ini nih. Jadi kayak, gimana sih instansi lu tuh mensupport lu buat bisa kayak gini loh. Kayak mensupport lu di jenjang pendidikan gitu. Enggak sih, sebenarnya instansi tidak mensupport apa-apa sih Mas. Instansi hanya mengetahui bahwa kita akan lanjut studi gitu kan ya, dan mereka memberikan izin gitu. Mungkin peran instansi sebatas itu sih Mas. Kalau lebih tepatnya mencarikan beasiswa ataupun kampusnya segala macam itu malah mungkin big no ya, karena itu dari pegawainya masing-masing. Jadi dari kitanya yang cari-cari info beasiswa gitu kan. Terus ketika sudah terdaftar beasiswa itu kadang ada dari pihak beasiswanya yang sudah janjian dengan kampusnya, sudah bekerja sama gitu ya dari kampusnya, bahwa kalau memang dia lolos beasiswanya itu dia harus berkuliah di salah satu kampus yang bekerja sama itu tadi. Ada juga yang beasiswa dengan kampusnya itu terpisah gitu. Kayak gitu sih Mas. Jadi itu benar-benar dari kita yang mencari sendiri. Terus habis itu paling nanti kalau kita mau mengikuti seleksinya, nanti kita ngurus administrasi surat pengajuan mengikuti seleksi beasiswa. Terus setelah itu kita lampirkan sebagai daftar lampiran ke pihak beasiswanya gitu kan ya. Terus setelah itu nanti kalau sudah keterima beasiswa dan sudah keterima kampusnya, kita bisa mengajukan surat lagi untuk pengajuan tugas belajarnya gitu. Itu kalau mekanisme tugas belajar ya Mas ya. Jadi mekanisme ASN itu ada dua kalau sekolah. Itu tadi tugas belajar, terus ada lagi izin belajar. Izin belajar. Kalau cuma iya. izin, iya. Kalau cuma izin itu kita biaya sendiri nih. Jadi kita langsung daftar ke kampusnya aja, nggak perlu cari beasiswa, kita biaya sendiri gitu. Cuman bedanya apa? Kalau bedanya memang kalau tugas belajar kan ribet di awal nih. Kita mesti tes beasiswa, kita cari kampus gitu kan. Kalau izin belajar kita kan sudah daftar ke kampusnya aja udah pasti keterima gitu kan ya. Karena kan kampus mana sih yang nggak butuh siswa gitu kan ya. Apalagi kalau di jenjang S2 kan jarang banget yang mau daftar gitu kan.
Nah, cuman bedanya nanti setelah lulus. Kalau setelah lulus, nanti dapat ijazah kan ini Mas ya. Kalau yang tugas belajar, dia tinggal lapor aja ke Biro SDM. Maka itu akan dikonvert menjadi angka kredit untuk kenaikan pangkat. Gitu. Karena kita kan jabatan fungsional auditor nih Mas. Jadi kita naik pangkatnya itu berdasarkan angka kredit. Gitu. Jadi kita ijazah itu tadi sudah langsung bisa dikonvert. Tapi kalau izin belajar, kita mesti mengikuti yang namanya ujian penyetaraan ijazah atau UPI gitu. Dan itu biasanya yang menjadi momok orang-orang yang sekolah sih Mas kalau izin belajar itu karena katanya soalnya susah banget gitu, lebih susah daripada masuk sekolah kedinasan. Jadi mereka lebih baik memilih yang jalur Google daripada izin belajar. Gitu sih Wah, Mas. keren nih. Ini asik nih buat di ini. Ini ada, karena kita ngomongin beasiswa nih, ada lagi nih netizen yang bertanya nih Mas. Nih, Apa tuh? kira-kira saya yang memulai PNS dari golongan 2 atau SMK, gimana caranya biar bisa dapat tugas belajar? Apakah ada tugas belajar untuk yang dari SMA mau ke S1? Nah, itu gimana Mas? Pastinya ada sih Mas. Jadi nanti teman-teman bisa stalking aja di website-website yang info-info beasiswa gitu ya Mas ya. Dan di situ biasanya apa namanya ada info bahwa oh beasiswa A ini bisa untuk jenjang apa aja sih, beasiswa B jenjang apa aja. Dan itu juga untuk S1 itu banyak banget. Kayak ke Jepang itu ada, ke Jerman itu ada yang S1 gitu. Itu jadi teman-teman bisa langsung browsing-browsing aja gitu. Tergantung dari teman-teman nanti rezekinya dapat beasiswa di mana gitu. Itu kalau ada pasti ada sih Mas. Gitu. Cuman kebanyakan kalau untuk yang S1 dia karena maksudnya di jabatan fungsional tertentu ya Mas ya, masuk di kalau di tempatku tuh masuk di bagian tata usaha. Jadi mereka lebih mengambil izin belajar sih Mas gitu supaya biasanya kan orang di bagian DU kan dibutuhkan secara daily ya Mas ya. Jadi biasanya lebih susah untuk mendapatkan izin untuk tugas belajar gitu. Jadi mereka lebih banyak mengambil yang izin belajar gitu sih Mas. Oke, mantap nih. Oke, ini ada pertanyaan kemarin dari sebentar. Sinta Anggraini 27 nih. Buat Mbak Ika nih, kakak kalau jadi diplomat ada tunjangan lebih nggak kalau ditempatkan di luar negeri? Nah mungkin kan kalau rate-nya di Indonesia kan kita sama ya, tapi kalau di luar negeri kan mungkin ada kayak misalnya lo ditaruh di Swiss nih, itu kan negaranya mahal nih, di Zurich apalagi kota termahal di dunia, atau lo ditempatkan di Suriah atau di mana, Palestina atau di mana, itu kan mungkin beda-beda ya. Apa siapa tahu ditempatkan di Nigeria atau mana, itu kan pasti beda-beda. Ini gimana nih Mbak? Ada nggak sih? Ya, terima kasih Mas Fandi. Ini harusnya ke teman-teman rekan-rekan di Kementerian Keuangan ya. Jadi ada memang karena perwakilan Indonesia di luar negeri ada di banyak negara, berbeda-beda karena memang setiap negara kan punya kehidupannya masing-masing ya, rate hidupnya masing-masing gitu. Ada yang memang mahal sekali, ada yang mungkin setara dengan Indonesia gitu. Jadi itu pertimbangannya banyak. Ini aku tadi juga sempat googling nih biar nggak salah. Jadi ada di Peraturan Presiden RI nomor 65 tahun 2019, ini tentang tunjangan penghidupan luar negeri. Jadi nanti mungkin bisa di Google di sana, dicek-cek berapa sih sebenarnya besarannya, karena memang setiap negara itu punya tunjangan yang berbeda. Selain itu, jadi bukan negaranya doang nih, gitu. Jadi satu negaranya A misalnya. Yang kedua adalah jabatan kita apa. Apakah kalau aku ini kan baru sek 3 ya, bisa dibilang gitu. Sekarang masih atase, nanti kalau misalnya sudah, kita bilangnya posting ya, penempatan di luar negeri itu posting. Kalau sudah posting, nanti aku mungkin akan naik ke sekretaris 3. Nah, itu nanti ada presentasenya. Jadi ada yang 100% itu tuh duta besar. Nanti turun sampai nanti ke atas berapa persen gitu. Paling rendah itu 55% dari tadi yang sudah diberlakukan di negara tersebut tunjangannya. Kurang lebihnya gitu. Nah, ini juga nantinya akan dihitung lagi kalau misalnya punya keluarga nggak, jadi punya tanggungan nggak, punya suami atau istri nggak, punya anaknya berapa, kayak gitu. Jadi itu yang nantinya akan dihitung, kurang lebihnya gitu. Aku nggak bisa kasih angkanya, karena memang itu benar-benar tergantung banget sama
negaranya, jabatan kamu ketika pergi itu apa, berapa banyak tunjangan yang akan ikut sama kamu ketika posting nanti penempatan gitu sih. Either way, ini juga banyak ditanyakan ke aku juga, apakah itu berlaku ketika kami di Jakarta? Sayangnya tidak, Ferguso. Jadi di Jakarta ini gaji kamu adalah golongan kamu. Jadi kalau aku 3A, ya 3A itu PNS berapa, tunjangannya juga sesuai dengan kementeriannya masing-masing. Ada yang 100%, ada yang 80, 70, 85 gitu. Jadi itu sih. Jangan harapkan kamu kerja di Kementerian Luar Negeri dan masih di Jakarta, gajinya tunjangan luar negeri, tidak, Ferguso ya. Jadi itu dibaca-baca lagi ya ininya. Gitu. Itu sih, Mas. Oke. Menarik nih ya, menarik. Jadi jadi beda-beda ya saat lu di posting di luar sama lu balik ke Jakarta, lu jadi gaji PNS Jakarta lagi. Tapi kalau sedangkan lu di luar, lu ikut rate sana kan nggak mungkin lu taruh di US tapi lu pakai gaji Jakarta. Kan itu apa Indonesia kan itu agak timpang sekali ya buat hidup ya jadi ke depannya. Nah, oh iya, tadi ini soal kedinasan ya, gue agak lupa tadi nih. Ini yang dinas ini kan kalau di gua sendiri itu sebenarnya nggak boleh keluar atau nggak boleh mengajukan pindah sampai sekitar 10 tahun apa waktu itu. Jadi kayak gua nih di Perpusnas minimal 10 tahun baru gua mau ikut minta pindah ke instansi lain atau tempat lain tuh setelah 10 tahun. Nah, kalau dari Mas Mas Dio sendiri gimana? Kebetulan kalau ngomong masalah ikatan dinas ya Mas ya, ini emang menjadi salah satu pertimbangan orang itu akan mengambil atau tidak gitu ya profesi itu. Itu karena sebelumnya kalau di swasta saya ikatan dinas cuma setahun, jadi kalau model-model saya yang mudah tergoda gini ya Mas ya dengan tawaran-tawaran yang menarik gitu, itu mudah melirik gitu, jadi agak susah juga gitu. Tapi kalau sekarang sebagai ASN itu karena lebih banyak senengnya, jadi alhamdulillah walaupun ikatan dinasnya 5 tahun dengan penaltinya 50 juta kalau nggak salah waktu itu apa namanya ya masih bisa menikmati lah Mas gitu. Jadi sekarang sudah jalan tahun ketiga juga gitu, dan tahun ini pun juga tergoda lagi karena di BPK itu kuotanya banyak banget gitu ya, jadi kayak menyesal ikut ikut yang tahunku gitu karena kuotanya masih dikit waktu itu. Jadi ya sebenarnya godaannya semacam ini sih Mas. Terus kalau misalkan tadi sempat disampaikan juga ya, bisa ikut bidding, bisa ikut lelang jabatan, itu mending kalau masih awal ikut daftar gitu, itu dibuang jauh-jauh deh Mas gitu. Karena setahuku kalau yang bisa ikut bidding itu selalu di tingkat eselon kan, tidak kalau yang kita yang masih kroco, yang masih anak buah gini, masih kacung gini kan, nggak mungkin lah instansi lain mau nerima, ngapain orang dia di instansinya juga kacungnya udah banyak gitu kan ya. Kecuali kalau udah di jenjang eselon gitu, ya mereka butuh seorang leader, seorang pemimpin gitu, baru gitu setahu saya ada namanya bidding atau lelang jabatan itu sih Mas. Oke, jadi memang sih kita nggak bisa kayak wah baru berapa tahun gue kayaknya dari Perpusnas nih gue pengen pindah ke Kemlu deh biar bisa keluar. Tapi kan tuh emang harus berapa tahun, apa kayak mungkin apakah di Kemlu butuh formasi pustakawan atau gimana, atau di perbantuan atau gimana. Soalnya dulu juga gue punya pegawai di Perpusnas yang gue kenal, dia diminta untuk jadi pustakawan di sekretaris Setnek kalau nggak salah, Setnek di sana. Iya. Jadi itu ada juga bisa begitu. Tapi kalau yang posting jabatan itu memang jadi kayak kalau yang lelang jabatan itu mungkin buat level-level eselon 2 ke atas ya, itu baru lelang jabatan ya. Nah, kalau misalnya yang kayak kroco-kroco macam kita nih mungkin kayak BPKP mungkin auditor dari mana misalnya, apakah misalnya Mas Dio ini asalnya dari mana Mas? Sorry Mas. Dari Surabaya Mas. Nah, dari Surabaya misalnya, apakah Pemprov Jatim butuh auditor? Itu kemungkinan bisa nggak sih Mas? Bisa aja, tapi dia langsung menyurat sih Mas biasanya. Terus nanti kalau misal memang kita yang dipilih untuk
memenuhi kebutuhannya mereka gitu ya, itu nanti status kita DPIL Mas, diperbantukan instansi lain gitu. Jadi gajinya tetap tetap dari kantor kita gitu. Cuman kita bekerjanya untuk instansi lain gitu. Oh ya Mas, terkait dengan ikatan dinas tadi, itu juga ada Mas kalau Mas mengajukan tubel ya Mas ya, tugas belajar, itu kan karena dibiayai oleh negara ya, atau beasiswa swasta sekalipun gitu ya, istilahnya kan nggak perlu bayar tuh. Jadi itu juga menambah masa ikatan dinas Mas, 2N+1 kalau di tempat saya gitu. Kalau di masing-masing instansi bisa beda-beda juga tergantung peraturan kepalanya, peraturan instansinya gitu Mas. Oke, kalau dari sekarang dari Mbak Inayah nih gimana? Apa ada masa-masa tertentu kayak misalnya dinasnya minimal berapa tahun buat pindah? Kan Mbak Inayah dulu sekarang di Kalimantan ya. Misalnya, gue bosen banget nih di Kalimantan. Gue mau ke Jakarta lagi atau gue mau ke calon ibu kota baru. Biar apa di sana dulu mau ngeliat-ngeliat dulu lah. Jadi yang lain belum tahu daerah sana, gue udah familiar nih. Itu gimana Mbak? Baik, makasih Kak Pandu. Jadi kalau untuk tahunku dulu itu perjanjiannya 5 tahun sih Kak, tidak mengajukan pindah gitu ya. Tapi untuk yang terbaru ini saya lihat itu 10 tahun tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun gitu. Sekurang-kurangnya 10 tahun. Terus terkait penalti mungkin ya dulu pas saya itu pas pemberkasan juga ada sih penalti selama 2 tahun tuh nggak boleh, kalau mengundurkan diri dalam kurun waktu 2 tahun itu bisa kena denda 50 juta juga gitu. Terus tadi kalau terkait pindah, tadi kalau Mas Fandi nanyanya pindah ke Kaltim ya, itu sangat memungkinkan sih Kak, karena itu kan masih satu balai ya kalau untuk di Kalimantan ini. Jadi itu memungkinkan apabila memang ada instruksi atau perintah dari kepala balainya itu bisa, kalau untuk masih dalam satu Kalimantan. Kalau untuk keluar, kalau untuk keluar Kalimantan itu yang mungkin bisa juga ya, tapi ya itu tadi harus ada permintaan dulu dari balai yang dituju, dan juga balai di Kalimantannya juga bersedia gitu untuk melepaskan. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada question nih dari Mbak Diah nih. Kak, ada strategi untuk belajar strategi belajar bagi yang sekarang sedang bekerja tapi sebagai pejuang NIP juga nih. Mungkin dari Mbak Inayah gimana? Ada strategi nggak? Yang untuk belajar tapi juga bekerja dulu. Pas daftar PNS kebetulan lagi ini juga sih, lagi freelance. Jadi mungkin jadi kalau saya sih ya mungkin kalau dari saya ya mungkin ini sih Kak, tentukan aja teman-teman tuh jam efektif belajarnya tuh kapan gitu ya, maksimalkan waktu itu sih, mungkin kalau saya gitu aja sih. Maksimalkan waktu saat ya mungkin lagi itu ya, lagi apa namanya, lo nyamannya belajar pagi ya lo belajar di situ ya, nah tapi kalau lo lagi kerja mungkin nyamannya di waktu istirahat di situ gitu ya Mbak ya. Gitu ya, manfaatkan, biasanya pagi hari kan otak juga masih fresh ya, mudah-mudahan bisa lebih nyaman untuk belajar. Nah ini mungkin juga buat Mbak Diah nih, kalau misalnya pejuang KRL atau segala macam mungkin bisa sambil buka-buka nih ya, dibuka HP-nya mungkin sambil baca-baca tuh sembari di kereta atau gimana. Nah kalau dari Mas Dio gimana nih Mas? Karena dulu posisinya aku sudah kerja juga ya, dan di swasta yang benar-benar gila kerja orang-orangnya. Jadi aku waktu itu benar-benar ketika sudah pengumuman administrasi lolos itu ya, aku fokus buat belajar. Minimal 1 hari aku mengerjakan 1 paket soal Mas gitu. Jadi itu harus terselesaikan entah jam berapapun gitu ya. Tapi overall biasanya aku mulai belajar itu setelah maghrib gitu kan ya. Setelah maghrib baru belajar ngerjain soal-soal, dan itu juga costly juga sih Mas, karena kan saya orangnya moody tuh, jadi saya belajarnya harus di tempat-tempat yang nyaman, yang cozy gitu, yang istilahnya bisa meningkatkan mood saya gitu, cari mood buster gitu sih Mas, gitu lebih tepatnya. Terus apalagi ya? Oh ya, ini juga kan kalau dulu saya tuh kebetulan ikut bimbel, tapi saya sekarang karena dulu itu sudah agak tahun kolonial ya Mas ya, jadi bimbelnya masih belum ada yang online gitu ya, jadi bimbelnya masih offline, saya mesti datang kemana-mana gitu kan ya. Terus kalau sekarang ini banyak banget
yang teman-teman bisa bisa datengin gitu ya, karena bimbelnya sudah online gitu ya. Dan kebetulan ini juga promosi dikit ya Mas ya, ini kan saya juga punya bimbel nih di tahun ini. Jadi tapi bimbel saya tidak yang apa misalnya money oriented gitu ya. Jadi memang ini ada niat untuk membantu teman-teman juga yang pengen lolos CPNS juga di tahun ini, boleh banget follow jagocpns.id. Oke, Mas. Boleh diketikkan tuh nanti apa di mana Mas namanya? Jago CPNS Boleh. Mas. Jago CPNS. Oke, dan jangan lupa nih teman-teman yang pejuang CPNS nih, misalnya talk show ini kurang nih ya, bisa langsung aja deh hubungin no, follow IG-nya langsung no. Jago cpns.id sama follow Erdio Prima Satya. Itu udah terjamin lah ya Mas ya. Nggak ada Mas, nggak ada yang bisa menjamin Mas. Yang namanya Mas, nggak ada yang menjamin Mas, semuanya harus balik ke atas, subhanallah. Mantap. Nah, Nggak sih, kalau dari karena emang ya, bener sih Mas, karena kan bimbel saya dulu cukup mahal ya Mas ya. Per bulannya itu costnya sekitar 4 juta gitu ya, katanya dengan jaminan bahkan keterima gitu kan ya, tapi juga bullshit juga kalau orangnya tidak mau mengusahakan untuk kesuksesan dirinya sendiri gitu. Jadi memang dulu dari sekelas 10 orang itu cuman saya aja yang keterima waktu itu Mas. Jadi entah gimana mungkin langsung kolaps ya itu bimbelnya, karena yang 9-nya mungkin harus mengembalikan dananya gitu kan ya, karena tadi ada jaminan itu tadi gitu. Jadi itu tadi sih, aku pengen menekankan bahwa semua nggak ada yang bisa memastikan kalau bukan diri kita sendiri yang mengusahakan gitu Mas. oke, mantap nih, mantap. Nah, kalau dari Mbak Ika sendiri gimana? Ya, Ada strategi nggak dulu pas belajar sambil kerja nih? Misalkan dulu sebelumnya kerja nih, Ya. terus belajarnya di mana nih? Aku juga dulu itu sedang masih bekerja tuh waktu tes itu. Sebenarnya udah dijelasin juga tadi sama Mbak Inaya sama Mas Dio, intinya kita tahu dulu kita nyamannya kayak gimana, apakah memang kita itu tipe orang yang harus belajar bareng-bareng, belajar sendiri, itu harus tahu dulu, itu pertama. Yang kedua pasti bagi waktu itu juga sangat amat penting. Aku pribadi tipe orang yang suka belajarnya sendirian dan subuh-subuh. Jadi aku biasanya itu abis kerja nih, terus aku tidur dulu, makan dulu lah, makan, mandi gitu-gitu, terus habis itu aku tidur dulu, baru mungkin jam 2, jam 3 aku bangun, aku baru belajar. Gitu. Nah, habis itu nanti mungkin tidur lagi, subuhan, baru kerja. Kayak gitu. Jadi aku memang harus suasana-suasana yang tenang. Nah, selain itu aku juga karena nggak punya banyak waktu untuk melakukan hal yang lain, aku beli buku waktu itu. Bukunya banyak banget, nggak ada buku khusus. Pokoknya buku yang tulisannya tips gitu mau masuk CPNS misalnya gitu. Itu bisa juga. Yang penting ada pembahasannya. Jadi kita juga tahu, oh ini maksudnya gimana. Terus kenapa jawabannya ini kayak gitu. Bisa juga, yang paling penting sih kalau menurut aku, above all, latihan soal. Latihan. Latihannya itu kalau aku pribadi waktu itu selain di buku, aku juga di internet. Jadi aku googling aja tuh, kayak simulasi CPNS, kayak gitu. Nah nanti kan kita jadi tahu ya, waktu yang kita spend, yang kita keluarkan untuk TIU berapa, TWK berapa, ini berapa, apakah cukup atau enggak. Aku pribadi tipe orang yang kalau waktu aku ngerjain soalnya, aku kerjain dari yang paling aku pahami. Jadi aku nggak yang kayak dari nomor 1 sampai 110 misalnya gitu, enggak. Tapi aku bener-bener kayak, oke, aku tahu, aku pahamnya mungkin di TWK gitu. Aku langsung cari TWK itu nomor berapa, 40 ke 60 misalnya gitu. Jadi aku langsung skip ke nomor 40. Nanti habis dari situ aku lanjut ke yang aku tahu terbaik kedua sampai yang paling susah, kurang lebihnya gitu. Jadi punya banyak waktu untuk nge-review dan jangan stuck di satu soal. Pokoknya kalau udah 1 menit 2 menit udah stuck, udah kayak aduh pusing liar gitu kan, move on gitu. Kayak udah move on. Dan nanti kalau udah di akhir-akhir, karena kan setahu aku, nggak tahu ya kalau tahun ini, tapi kalau waktu tahun aku, dia itu nggak ada nilai minus gitu, nggak ada nilai minus, jadi isi aja. Kalau misalnya udah di ending nggak tahu jawabannya, Bismillahirrohmanirrohim, muterin penghapus, apalah pokoknya, yang penting diisi gitu si tips ininya. Kalau Mas Dio
Mas Dio udah terpercaya banget. Jadi kalau misalnya memang teman-teman bisa ikut bimbel Mas Dio, I think that would be one of the resource. Memang tidak ada jaminan sama sekali. Mau belajar gimana pun juga sebenarnya kalau orangnya sendiri memang tidak komit ya misalnya, itu juga belum tentu. Tapi kami juga teman-teman, jadi aku dan teman-temanku di Kemlu itu pernah juga posting kurang lebihnya tips and trick untuk menghadapi dari awal seleksi, khususnya di Kemlu ya, menjadi diplomat dari awal sampai akhir. Itu ada di Instagram kami juga, namanya Sekdilu 40, jadi SEKDILU 40. Nanti di situ ada highlight-nya, ada tips and trick khususnya teman-teman yang memang tertarik mau jadi diplomat dan juga masuk ke Kemlu secara khususnya gitu. Ini mungkin nanti aku juga komen di Instagram. Gitu sih Mas Fandi. Oke, mantep nih. Nah, oh ya, ini ada temen juga nih nanya nih barusan. Mirip banget pertanyaannya sama yang dikasih tahu jawabannya sama Mbak Ika nih. Mungkin kalau dari versinya Mas Dio deh sama Mbak Inayah. Kan ini kan kita tuh kayak yang buat belum pernah menghadapi nyoba PNS sama sekali. Nah, itu pertama tuh selain simulasi yang tadi dikasih tahu Mbak Ika tuh apa sih, Mas? Dari Mas Dio dulu deh, boleh. Kebetulan dulu aku juga cuman sekali tes ya Mas ya, alhamdulillahnya sudah langsung lolos. Ya itu sih Mas, karena saya posisi kerja, jadi saya tipikal orang yang sudah gampang capek ya. Terus kalau sudah capek itu akhirnya jadi moody kan gitu lah. Jadi makanya kenapa aku mengambil bimbel untuk persiapan CPNS itu karena itu. Jadi harapannya adalah ketika aku latihan soal setiap hari itu, ketika menemukan soal-soal yang sulit, yang aku nggak paham gimana cara ngejawabnya, itu aku bisa langsung sharing dengan mentorku gitu. Ini soalnya gimana sih gitu. Ataupun kalau misal ternyata setelah dicocokkan kunci jawaban nilainya sangat jatuh gitu ya Mas ya, jelek, kayak banyak yang salah gitu Mas Yan, itu juga bisa ditanyakan kenapa kok jawaban yang ini salah gitu kan, bisa diminta pembahasannya ke mentor gitu. Kalau aku dulu sih lebih ke situ sih Mas. Jadi ya balik lagi ya, benar kata Mbak Ika tadi, harus banyak latihan sendiri sih supaya kita lebih familiar dengan tipe soal dan tahu cara ngejawabnya gimana. Oke, kalau dari Mbak Inayah sendiri gimana nih? Kalau aku mungkin kasih ini aja ya, sedikit pengalaman yang aku lakuin dulu. Jadi karena aku dulu formasi umum kan itu seenggaknya harus lolos passing grade dulu. Jadi aku dulu tuh lebih fokus untuk belajar yang aku merasa aku nggak paham gitu. Jadi aku dulu lebih banyak mempelajari terkait TWK. Karena itu waktu angkatan itu memang kayak jadi yang banyak orang-orang nggak lulus gitu loh Kak. Jadi saya fokus ke TWK gitu. Mungkin kalau teman-teman yang jalur kumlot, strateginya justru sebaliknya kali ya, justru lebih banyak belajar sesuatu yang lebih banyak berlatih yang sesuatu yang teman-teman tuh bisa, karena supaya bisa meningkatkan atau ya meningkatkan nilai, memaksimalkan nilai yang didapatkan. Gitu aja sih. Oke, menarik sih. Ini tadi dari omongannya Mas Dio, kalau misalnya sebelumnya ikut les juga. Jadi sebelumnya dulu gue tuh ikut les juga loh Mas. Tapi lesnya tuh yang cuma sehari doang gitu. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 apa ya? Iya, Jadi sama di sih situ Mas. dibahas ya. Oh, sehari juga ya? Iya. Jangan-jangan tempat lesnya sama lagi nih. Tapi kok lolos sih Masnya? Nah, dulu tuh begini Mas. Yang tips dari pengajarnya itu, dulu kan zaman aku ya, itu cuma ada, zaman gue itu cuma 100 soal. Jadi nggak, kalau sekarang kan katanya 110 soal ya. Nah itu kayak lu tuh jangan terfokus satu soal, bener kata Mbak Ika tadi. Kayak waktu lu tuh cuma 60 menit dan itu soalnya tuh 100. Jadi lu aja baca aja nggak mungkin lah itu kelar semua dan nggak mungkin lu bisa bener semua. Jadi kayak kalau lu yang ini menurut lu susah, kayak gua nih tipe-tipe yang nggak bisa hitung-hitungan nih, skip. Nah itu jadi yang gampang aja, kayak misalnya bahasa atau segala macem itu gua kerjain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris segala macem itu bisa lah dikerjain. Tapi kalau misalnya hitung-hitungan atau yang tes potensi akademik kayak yang yang pokoknya perhitungan bilangan-bilangan pembagian yang itu yang sulit-sulit banget, itu pasti gua skip tuh, kecuali deret angka ya, sama yang gambar yang diputar-putar tuh, gambar yang persamaan gambar atau padanan kata itu ya. Nah setelah dari situ jadi 20 menit pertama, 20 menit 22 menit
kalau bisa tuh dibagi-bagi kalau dari katanya itu. Jadi kayak nggak bisa lah lu kerjain. "Oh, ini mentang-mentang nih soalnya nih gue suka banget nih, gue suka ngulik soal segala macam yang sulit segala macam. Itu lebih baik jangan dulu lah kalau lu mau coba mau masuk ya, kecuali kalau lu emang pengen coba-coba ngerjain seberapa susah soalnya sih ya silakan itu. Tapi kalau misalnya motif masuk ya kerjain aja yang gampang dulu. Kalau susah tinggalin, susah tinggalin. Nah kalau misalnya masih ada apa waktu udah mepet tapi masih ada yang kosong, gue jawab langsung C semua, B semua, A semua, kayak gitu sih yang dari Saya gue. dulu A semua, Kak. Atau dulu kalau kayaknya D-nya kurang deh, D deh gitu. Kayak D-nya cuma dikit deh. Saya dulu A Iya tuh, semua. tips bagus tuh. Oke. Jadi kan kayak misalnya lu kurang, katakanlah dari 100 soal itu kurang 20 soal atau 10 soal ya. Masa sih nggak ada yang bener B-nya gitu sih. Yang gue mikir sih begitu. Sebuah Oke, tips and ini oke, karena kita udah jam segini ya, mungkin ada nih kata-kata penutup dari masing-masing narsum nih. Boleh dong dari Mas Dio dulu. Yakin nggak ditaruh terakhir aja, Mas? Gak apa-apa, Mas Dio dulu aja. Oke. Oke. Jadi mungkin ini juga karena sudah time waktunya ya sudah mau habis. Jadi aku cuma mau pesan buat teman-teman yang sudah ikut ataupun yang bakal ngelihat siaran ulangnya gitu ya. Yang pertama itu dari segi rangkaian seleksinya gitu ya. Jangan sampai teman-teman sombong ngerasa oh saya sudah pasti lolos kok, udah saya belajar dulu aja gitu. Padahal di administrasi juga banyak hal-hal kecil yang bisa menggugurkan teman-teman dalam mengikuti seleksi CPNS ini gitu. Lalu yang kedua persiapannya juga istilahnya harus step by step tadi ya persiapannya. Ketika memang sudah dirasa yakin, ini sebenarnya banyak sih Mas kemarin kalau seleksi administrasi itu mulai dari yang surat keterangan, terus habis itu misal materai, sekarang zamannya materai palsu Mas, jadi dia cuma download dari Google, di-cut, dimasukkan sebagai surat pernyataan, terus dia tinggal tanda tangan gitu. Itu sebenarnya kalau teman-teman lihat itu di materai ada nomor serinya, jadi itu bisa di-trace apakah itu asli atau enggak gitu. Sudah ada di Google atau belum sebenarnya gitu. Itu yang bisa menjadi catatan teman-teman juga. Terus apalagi ya, dari segi pemilihan instansi juga teman-teman juga mesti detail, jadi pertimbangkan segala sesuatunya, jangan sampai teman-teman setelah sudah diterima terus menyesal masuk ke instansi tersebut gitu ya. Kalau memang tujuan teman-teman cari cuan gitu, ya nggak apa-apa gitu loh, maksudnya bandingkan aja gaji semua instansi yang ada gitu. Teman-teman lihat di PMK Peraturan Menteri Keuangan, teman-teman survei sebanyak mungkin gitu, riset sebanyak mungkin, karena memang orang kerja basicnya adalah cari duit kan Mas ya, bukan cari ilmu gitu. Kalau cari ilmu lu sekolah aja, nggak usah kerja gitu kan ya. Nah, terus habis itu apa lagi ya? Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, dikonsultasikan, boleh langsung DM aja ke Dio di RDO Prima Satya atau join ke bimbelnya jagocpns.id. Thank you. Oke, boleh lanjut ke siapa, Mbak Inaya mungkin? Boleh, Kak. Jadi kalau dari aku mungkin pesannya buat teman-teman yang motivasi masuk PNS-nya karena permintaan orang tua gitu kali ya. Buat teman-teman yang mungkin masih galau gitu, kalau saran saya coba aja dulu, karena kita kan nggak pernah tahu ya jalan kita itu kemana kalau kita nggak nyoba. Jadi coba aja dulu, tapi pastikan tadi benar kata Kak Dio untuk riset lebih dahulu, benar-benar kenali formasi yang teman-teman mau ambil gitu. Terus yang ketiga ya ini sih Kak, pastikan selalu libatkan Tuhan ya, libatkan Allah dalam setiap prosesnya. Jadi ketika nanti akhir hasilnya apapun itu teman-teman insya Allah lebih legowo gitu, karena itu adalah memang mudah-mudahan yang terbaik menurut Allah. Gitu aja sih. Oke, mantep. Kalau dari Mbak Ika gimana? Ya, makasih Mas. Aku sambil ini juga komen 2 akun yang paling penting, yang paling terpercaya kalau misalnya teman-teman setelah ini mau cek ada apa saja jabatan di Kemlu itu sendiri.
@kemlu_ri dan juga bsdm.kemlu. Silakan dicek aja. Aku juga mau summary-in dikit kalau Kemlu ini sekarang lagi buka 20 jabatan fungsional dengan 312 formasi. Ada formasi umum, cum laude, putra-putri Papua, dan juga disabilitas. Nanti bisa dicek di 2 akun itu juga. At the end of the day, kalau misalnya mau ngobrol, juga bisa ke Instagram aku pribadi, @ikafitriana. Tadi juga udah disebutin dari teman-teman, kalau dari aku, at the end of the day, being a civil servant, itu adalah is one of your ways untuk giving back to your country. Jadi memang pastikan niatnya tulus, niatnya benar, jadinya nanti dijalaninnya juga enak. Gitu. Itu aja sih, Mas. Oke, ini saya kutip sedikit ya dari tadi rangkuman. Mungkin kalau dari Mbak Inayah, libatkan Tuhan dalam segala kegiatan. Nah, ini bagus banget nih. Jadi kayak teman-teman para pejuang CPNS nih, kalau bisa nih lakukan semua ini karena Tuhan. Jadi kayak setiap kegiatan kita belajar, kita bekerja nih karena masing-masing ini untuk kepada Tuhan lah ibaratnya. Ini juga saya juga selalu dengar ini dulu dari bimbel saya. Kalau kamu mau masuk universitas ini, itu untuk apa, belajar apa, dalam setiap kegiatan tuh libatkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Nah, dari Mas Dio ini juga mantap juga nih. Buat para kalian pencari cuan. Nah, ini kan ya jelas lah, kita kerja pasti nyari cuan. Terus kalau mau cari tantangan, ya ibaratnya kan ya boleh cari tantangan, cuman kan kalau udah kerja kan ya pengennya, siapa sih yang nggak pengen kerja enak. Nah, ini terus cuannya gede. Nah, itu silakan dicek dulu. Jadi jangan sampai kalian ngecek nih, ngerasa nih PNSA jadi PNSA sama PNSB tuh gajinya sama. Padahal di situ ada apa namanya? Perbedaan dari tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja tuh terkait dari kalau nggak salah tuh saya lupa deh. Rating Resiko instansinya. jabatan ya. Rating instansi sama resiko jabatan. Jadi kayak jabatan A ini yang dirasa lebih apa? Riskan, itu akan diberikan tunjangan lebih tinggi daripada jabatan B yang tidak riskan, seperti itu sih. Nah, untuk yang dari closing statement-nya dari Mbak Ika nih, bagusnya jangan lupa untuk coba ya browsing aja, kayak misalnya kalau mau cari-cari itu kayak tes CPNS online, kayak simulasi tes CPNS online itu berguna banget, apalagi buat teman-teman yang belum pernah nyoba tes CPNS sama sekali. Nah, kalau dari saya pribadi sih kayak tadi juga, saya kan CPNS ini 2 kali ya. Jadi kayak pertama itu saya gagal, tapi saya jadi tahu, oh ternyata cara mengerjakannya itu begini, soalnya ada begini dan sekian. Akhirnya saya belajar di kesalahan saya, dan tahun selanjutnya bisa lolos. Alhamdulillah, seperti itu sih. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin kalau nanti masih penasaran nih, bisa langsung aja ke Instagramnya masing-masing nih ya, dari narasumber keren kita. Ada Mbak Inayah, Mas Dio, sama Mbak Ika. Oke, thank you ya buat para negarian yang udah nonton juga, para viewersnya. Terima kasih, salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih.